Dikisahkan seorang pahlawan hebat dan kuat dan perkasa bernama Toto Siregar. Namun walaupun memiliki kekuatan yang super hebat, Toto mempunyai sifat yang amat sangat pemalu. Hingga suatu hari Toto bertemu dan diundang oleh 3 cewek cantik bernama Ciel, Anemone, dan Goa untuk bergabung dengan party mereka. Dan tanpa berpikir panjang, Toto langsung menerima undangan mereka. Tapi Toto tidak menyadari bahwa ketiga cewek tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh sang pahlawan Toto sendiri. Akan tetapi mereka para cewek tidak dapat dengan mudah membunuh sang pahlawan begitu saja. Mereka selalu terkendala dengan berbagai hal. Nah, seperti apakah kisah keseruannya? Inilah Kigetsu Yusa to Ano Sansosu Hime. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang Raja Iblis yang memanggil putrinya bernama Ciel Zebul. Di sana, sang Raja Iblis ingin putrinya melakukan sebuah misi untuk upacara kemerdekaan negara Iblis. Misi tersebut adalah menyingkirkan seorang pahlawan kuat yang ingin membunuhnya. Lalu Raja Iblis memberitahukan target dan mengirim Ciel ke dunia manusia. Di sisi lain, tampaklah seorang cewek tomboy bernama Anemone sedang bernegosiasi untuk melakukan sebuah misi membunuh seseorang. Anemone sangat marah karena mereka memintanya untuk memakai seragam pendeta untuk melaksanakan misinya. Akan tetapi Anemone langsung semangat dan bercahaya ketika mereka menambahkan bonus untuk memakai seragam itu. Cewek mata duitan. Gak apa-apa bang, gue suka bang sama cewek mata duitan bang. Alah bacot lu. Serius bang. Iya terserah lu. Ya lanjut. Di sisi lain, tampaklah para ciwi sedang memberikan semangat pada cowok yang sudah tidak berdaya. Tiba-tiba cowok berbadan kekar memasuki ruangan mereka sambil marah-marah mencari ciwi bernama Goa. Namun apa yang terjadi? Dalam sekejap cowok kekar tersebut langsung menjadi lunak oleh sosok ciwi bernama Goa. Tak lama kemudian bawahannya melaporkan target sempurna untuk dijadikan hiburan dirinya, yaitu si pahlawan Toto. Nah, sementara itu di kantor perserikatan yang berada di kota Promner, tampaklah 3 petualang pemula sedang mencari sebuah misi. Tidak lama kemudian muncullah seorang pahlawan baik dan kuat bernama Toto Siregar mengajak mereka untuk berpetualang. Sontak saja semua yang hadir di kantor tersebut sangat bersemangat karena ingin berpetualang bersama Toto untuk memburu Raja Iblis. Namun ternyata itu semua hanyalah hayalan Toto saja. Karena kenyataannya ketika Toto datang, mereka semua itu langsung kabur terberit-berit karena Toto nampak seperti debt collector yang jahat. Ya, hal itulah yang membuat Toto merasa putus asa karena kejadian itu sudah terulang beberapa ratus kali. Waduh. Namun tiba-tiba ada 3 cewek cantik memanggil Toto untuk bergabung dengan party mereka. Sontak saja semua orang yang hadir di sana sangat menginginkan 3 cewek cantik itu untuk bergabung dengan mereka. Sedangkan Toto terus memikirkan kata-kata yang bagus untuk menerima ajakan mereka. Lantas Goa langsung menghampiri dan memeluk Toto karena dirinya sudah menjadi milik Toto. Namun tiba-tiba ya, Toto yang pemalu langsung pingsan terkena damage melon yang sangat luar biasa. Bang, Berisik lu, lagi serius. tapi bang, berisik lu. Ya, di sana para ciwi langsung berasumsi liar dengan kelemahan sifat Toto. Bahkan Ciel langsung mengeluarkan sihirnya untuk segera membawa Toto kabur dari tempat tersebut untuk dibunuh. Ya, tampaklah Ciel membawa terbang Toto dengan sihir terberang. Goa dan Anemone yang tidak mau kehilangan target langsung mengejar Ciel. Tapi di sana Goa merasa senang dengan aksi kejar-kejaran mereka yang kayak film Bollywood. Sedangkan Anemone berterima kasih pada Ciel karena kini Anemone bisa bertarung dengan bebas. Sontak Anemone langsung menyerang dengan bedil sakti. Namun Ciel menahan semua tembakan dengan sihir pelindung. Di sana Goa menyadari bahwa saingannya itu bukanlah abal-abal. Maka dari itu Goa menyiapkan ramuan khusus untuk melawan mereka semua.
Lantas Goa melerai dan mengajak mereka untuk gencatan senjata karena mereka saling mengancam dengan kekuatan mereka masing-masing. Akan tetapi mereka langsung kaget dengan tubuh mereka yang tidak dapat digerakkan dengan bebas. Sontak saja Goa langsung tertawa melihat mereka yang sedikit panik karena terkena efek ramuan miliknya. Tapi yang lebih dipanikkan lagi, ramuan Goa telah mengganggu sihir pemanggilan milik Ciel sehingga... Ya, karena tidak bisa dikendalikan, Ciel tak sengaja malah memanggil naga bonar yang sangat hitam. Jelas saja mereka panik langsung meminta obat penawar pada Goa, karena jika tidak begitu, mereka semua akan mati. Lalu ketika sang naga akan menyerang mereka, tiba-tiba... Ya, hanya dengan satu pukulan saja, Toto langsung menghancurkan rahang naga hingga hancur. Jelas saja mereka bertiga langsung terkesima dengan kekuatan pukulan dahsyat milik Toto. Lantas mereka langsung memeluk sambil memuji kehebatan Toto hingga Toto kembali pingsan sambil berdiri. Aduh, Toto lemah banget sih. Bang, Toto itu OP bang. Ya tahu. Dia OP tapi lemah sama Ciwi. Nah, yang awalnya mereka ingin membunuh Toto kini agak sedikit berubah pikiran karena Toto sudah menyelamatkan mereka semua dari terkaman naga. Lantas Goa menyarankan untuk membawa Toto makan siang bersama-sama sambil berkenalan satu sama lain. Akan tetapi di hati mereka masing-masing tetap saling waspada karena mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Bahkan mereka ingin mencari kesempatan yang tepat untuk membunuh Toto. Intinya misi untuk membunuh Toto tetap akan berlanjut. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di kota Tosokune untuk makan siang. Mereka memperkenalkan diri masing-masing dengan identitas palsu dan tujuan palsu. Ini si Toto malah terdiam dan larut dalam kata-kata yang ada di dalam pikirannya. Dan dia itu tetap tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ya mungkin ya bisa dibilang si Toto itu grogi kalau ngomong sama Ciwi. Nah, Goa yang kegatelan langsung memeluk Toto hingga membuat Toto pingsan lagi. Ternyata Goa sengaja melakukan itu agar mereka dapat membicarakan tujuan mereka yang sebenarnya. Bang, biar gue aja yang atasi Goa bang. Alah, sama-sama lemah lu, sok kuat lu. Hei bang, jangan ngeremehin botak bang. Alah, berisik lu, ini kita harus serius. Ya lanjut. Nah, lantas mereka kembali memperkenalkan diri dengan identitas asli dan tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu untuk membunuh sang pahlawan Toto. Tidak lama kemudian, Anemone pura-pura keluar dari kompetisi untuk membunuh Toto dengan alasan baju cosplay yang dipakainya itu sangat merepotkan dirinya. Bahkan Anemone langsung pergi, pura-pura tidak jadi menerima misi untuk membunuh Toto karena upahnya terlalu kecil. Tidak lama berselang, Anemone naik ke atas gedung, bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh dengan snipernya untuk membunuh Toto. Akan tetapi Anemone tidak menemukan target yang dicarinya. Yang ada Anemone malah melihat transaksi perdagangan budak. Sontak saja Anemone kaget dan marah. Lantas dengan sigap Anemone melemparkan bom asap untuk menyelamatkan si bocil. Dan ternyata Anemone di sini memiliki sedikit jiwa keadilan. Bukan hanya menyelamatkan si bocil, dia juga memberikan sekantung uang untuk si bocil jajan. Tidak lama dari itu, si penjual budak menunjukkan wujud aslinya berupa makhluk hijau yang tidak akan mati meski dipenggal. Sontak saja Anemone langsung menyerangnya dengan ganas. Bahkan saking ganasnya kota tersebut nampak berbeledakan. Si hijau tidak menyangka seorang Ciwi bisa sekuat itu. Bahkan tangan si hijau tak terasa sudah putus terkena sabetan pisaunya. Sontak si hijau mulai serius akan membunuh Anemone. Namun lagi-lagi hanya dengan satu pukulan dari Toto, si hijau langsung mati. Jelas saja Anemone kaget karena dengan tiba-tiba Toto muncul untuk menyelamatkannya kembali. Dan hatinya sedikit tersentuh ketika Toto bilang ingin melindunginya. Lalu ketika Anemone bersikap centil, Toto langsung pingsan lagi. Aduh, si Toto lemah banget bro. Bang, Toto OP bang. Iya tahu botak.
Ya, tampaklah Anemone begitu kesal karena kedua ciwi lainnya malah mengejek bilang cie-cie ada yang kesemsem nih. Ya, di sana Ciel berasumsi bahwa seharusnya Anemone dapat membunuh si hijau dengan mudah. Namun ternyata Anemone tidak ingin si bocil melihat mayat jatuh tepat di depannya yang dapat merusak masa depan si bocil. Anemone sebenarnya ingin mengubah dunia yang busuk ini, akan tetapi Anemone membutuhkan uang untuk melakukan itu semua dan... Ya, dalam sekejap Anemone langsung menyerang Toto yang sedang pingsan. Akan tetapi serangan tersebut malah mematahkan pisau Anemone menjadi dua hingga membuat Anemone frustasi dan ingin beristirahat. Lantas Goa mengajak mereka untuk beristirahat di penginapan. Namun Anemone kembali kesal karena tidak mau satu ruangan dengan mereka. Bahkan Anemone langsung pergi karena tidak mau tidur berempat dalam satu kasur yang dapat membuat Toto pingsan lagi. Lalu Ciel pun pergi meninggalkan Goa berdua bersama Toto di ruangan tersebut. Waduh bang, bahaya itu bang. Iya juga botak. Ya, di sana Goa sebenarnya hanya ingin membuat Toto menjadi hewan peliharaan. Oleh sebab itu Goa tidak ada niat untuk membunuh Toto. Lantas Goa menyuntikkan obat buatannya agar dapat mengendalikan Toto dengan mudah. Tampaklah Toto masih tetap berdiri terdiam tanpa ada perubahan, meskipun Goa telah menyuntik Toto selama mandi dalam waktu 5 menit. Kemudian Goa mengeluarkan jurus andalannya untuk membangunkan Toto. Bangunkan apa coba? Yaitu jurus cambuk kuda renggong. Di mana sekali cambuk biasanya para jomblo sejati langsung terkimoci. Namun Toto masih saja bertahan. Alhasil Goa menunjukkan jurus pamungkasnya yaitu pelet marongge. Tapi tiba-tiba Toto jadi sangat puas. Ternyata Toto sedang berusaha melawan pelet marongge. Toto bilang dia itu akan melindungi semuanya. Entah kenapa di sana Goa malah jadi kesemsem dan pasrah siap untuk smackdown sampai pagi. Namun tiba-tiba Toto akhirnya tersadar dan langsung pingsan lagi setelah melihat Goa yang berkeringat deras. Jelas saja Goa langsung bete. Aduh Toto lemah banget lu. Bang, Toto apa bang? Ya tahu botak. Ya lanjut. Tidak lama kemudian Goa menceritakan semuanya pada Ciel dan Anemone, pria kekuatan Toto yang dapat terlepas dari pelet marongge. Namun Ciel dan Anemone malah tertawa ketika Goa mengancam mereka dengan kekuatannya. Mereka malah saling mengejek karena selalu gagal membunuh Toto. Lantas Goa kembali menenangkan mereka semua untuk tidak saling bertengkar. Hingga akhirnya mereka menyelesaikan permasalahan mereka dengan secara wanita dewasa, di mana mereka akan bermain kartu sambil ngemil hingga mereka tertidur pulas. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toto akhirnya terbangun dari pingsannya. Akan tetapi Toto malah pingsan lagi setelah melihat para ciwi yang tidur dengan gaya bebas. Aduh Toto. Esok hari pagi pun cerah. Pagi-pagi Anemone sudah santuy dengan urut samsunya. Sementara Toto masih pingsan bersimbah darah. Melihat ada kesempatan untuk membunuh lagi, mereka berdebat siapa yang lebih cepat untuk membunuh sampah lawan. Namun ketika Toto tersadar, mereka langsung menunjukkan wajah imutnya masing-masing. Dan karena saking imutnya, Toto lagi-lagi langsung pingsan. Aduh Toto. Hidup Toto. Berisik lu botak. Ya lanjut. Nah, tak lama kemudian mereka berkumpul di depan penginapan setelah melakukan sarapan pagi. Dan seperti biasa, para ciwi selalu ribut ketika mereka sedang berada di dekat cowok perkasa seperti Toto. Sedangkan Toto seperti biasa melamun dan mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Tidak lama kemudian, Goa mengajak mereka untuk mendaftarkan kelompok parti mereka ke kantor polisi, kantor Serikat Petualang. Di sana Toto terkejut ketika dirinya harus menulis kelompok partinya karena Toto terpilih untuk menjadi ketua kelompok mereka. Nah, karena merasa senang, Toto berterima kasih. Namun gimana ya ini si Toto ini? Dan di sana seperti biasa Toto melamun masa depannya. Apakah Toto bisa menjadi ketua parti yang baik? Tidak lama berselang, mereka pun mendapatkan sertifikat resmi untuk mulai melakukan petualang. Lantas Goa menjelaskan perihal level peringkat dalam petualangan dari mulai peringkat E hingga peringkat S yang tertinggi.
Dan kini mereka berada di level E, peringkat paling rendah untuk para pemula. Waduh, padahal mereka pada OP semua loh. Nah, jika mereka ingin mencapai peringkat S untuk melawan Raja Iblis, maka mereka harus berusaha keras untuk menyelesaikan misi sebanyak mungkin. Goa mengatakan untuk menaikkan peringkat level mereka membutuhkan tahunan seperti petualang lain. Tiba-tiba Ciel sengaja memeluk tangan Toto agar Toto kembali pingsan. Aduh, si Toto. Hidup Toto. Berisik Ustaz. Ya, di sana Aciel berasumsi bahwa mereka itu tidak perlu repot-repot untuk menaikkan peringkat dan ikut berpetualang, karena tujuan mereka semua itu sebenarnya ingin membunuh sang pahlawan. Sontak semuanya langsung menunjukkan sifat asli mereka masing-masing, dan akhirnya mereka semua sepakat untuk membunuh sang pahlawan secara bergantian. Lalu untuk menentukan siapa yang pertama, mereka pun adu sweet batu gunting kertas. Tak lama berselang, Toto terbangun dari pingsannya dengan hanya ditemani Aciel. Dan lagi-lagi dalam hati Toto memikirkan cara untuk berbicara keren di hadapan Ciwi. Namun Toto akhirnya sadar bahwa semua hayalannya itu adalah mustahil. Kemudian Aciel memberitahukan bahwa dirinya sedang mengawasi Toto di saat Anemone dan Goa memilih misi untuk party mereka. Lantas Toto menjelaskan bahwa dirinya ikut berpetualang karena ingin lebih percaya diri. Toto berasumsi jika dirinya dapat membunuh Raja Iblis, maka akan dapat melupakan sifat dan luka di wajahnya, hingga dirinya dapat lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang lain. Di sana Aciel langsung terdiam sambil mengingat dirinya yang mendengar semua temannya sangat menginginkan misi upacara kemerdekaan. Kemudian Aciel menyemangati Toto agar berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih percaya diri. Hidup Toto! Hidup Bang, hidup Bang. Ya, di sana Toto meminta maaf pada Aciel karena Toto selalu pingsan, yang membuat mereka khawatir karena seharusnya sebagai laki-laki perkoso, Toto itu harus melindungi para Ciwi. Namun Aciel merasa tidak keberatan dan memuji Toto yang telah menyelamatkannya saat akan terbunuh oleh naga. Tapi si Toto malah pingsan lagi setelah mendengar pujian dari Aciel. Aduh, Toto. Hidup Toto. Berisik botak. Hidup botak. Hidup Bang, hidup Bang, hidup. Nah, tidak lama kemudian Goa dan Anemone, kita sebut saja Ane, datang memuji Aciel yang seperti jatuh cinta pada Toto. Ternyata mereka mendapatkan surat izin misi rank E dari pandai besi untuk mencari biji besi di Goa Mata Air. Ane meragukan Aciel yang akan membunuh Toto karena melihat hati mereka seperti mempunyai ikatan spesial. Namun Aciel tidak mau diremehkan dan diganggu Ane, hingga mereka lagi-lagi saling mengeluarkan auranya masing-masing bersiap untuk bertarung. Akan tetapi seperti biasa, Goa kembali memisahkan pertengkaran mereka berdua dan segera mengajak mereka untuk segera pergi menjalankan misi ke Goa Mata Air. Tampaklah Toto merasa gugup untuk memasuki Goa karena hal itu adalah misi pertamanya. Aciel yang melihat itu langsung menyemangati Toto. Hidup Toto. Hidup Bang, hidup Bang. Ya, tapi di sana Toto berpikir bahwa menghadapi Ciwi cantik yang ada di depannya itu jauh lebih gugup dibandingkan memasuki goa itu. Lantas Toto mulai memasuki goa dan meminta mereka mengikutinya dari belakang. Tampaklah mereka tiga Ciwi pembunuh mengikuti Toto sambil membicarakan cara Aciel yang ingin membunuh Toto duluan. Lalu Aciel memilih cara klasik untuk membunuh Toto, yaitu dengan mengeluarkan Monster Slam. Akan tetapi Goa dan Ane malah merendahkan slam yang dikeluarkan Aciel, karena menurut Ane, Monster Slam itu tidak pernah dapat menyerang dan membunuh penduduk desa. Dan ya, hanya dalam hitungan detik Toto dengan cepat menghancurkan para slam hingga berserakan. Mereka bertiga memuji kecepatan dan kekuatan pukulan Toto, hingga mereka bertanya-tanya dan memikirkan jurus apa yang akan dikeluarkan lagi oleh Aciel. Dan Goa malah berasumsi liar bahwa Monster Slam itu sama lengketnya dengan isian biji salak yang keluar dari pipa berbulu. Lantas Aciel mengeluarkan sihirnya untuk membuat para slam bersatu agar menjadi lebih kuat. Lalu apa yang terjadi? Ya, kali ini pukulan Toto malah terserap oleh Monster Slam. Bahkan tangannya tidak bisa dilepaskan dari tubuh Monster Slam karena terlalu lengket.
Mereka bertiga hanya menonton Toto yang sedang berjuang sendirian. Bahkan Acil pura-pura menyemangati Toto agar tidak kalah bertarung dengan Monster Slam. Hidup Toto! Hidup Bang, hidup Bang, hidup. Ya, sontak Toto dengan kuat memutar-mutar dan membandingkan Monster Slam dengan kuat. Hingga akhirnya dengan jurus auman harimau, Toto berhasil mengalahkan Monster Slam hingga hancur. Sontak saja Acil kaget karena hanya dengan jurus teriakan Toto mampu mengalahkan Monster Slam yang kuat. Nah, karena Acil mulai menyerah untuk membunuh Toto, Goa mengajak mereka untuk menyelesaikan misi mereka mencari biji salak, biji besi. Dan hanya dengan satu kali pukulan saja, Toto dapat menggali dan mengumpulkan biji besi dengan jumlah yang sangat banyak melimpah. Singkat cerita, mereka menyetorkan biji besi yang dipesan oleh seorang pandai besi. Jelas saja mereka kaget ketika melihat hasil tambang party Toto yang berjumlah sangat banyak. Bahkan membuat si Enceng menjulurkan lidahnya karena si Enceng hanya mendapatkan 3 buah biji besi dari hasil kerja kerasnya. Di sana Mang Engkos berterima kasih pada Toto yang telah menyetorkan banyak biji besi. Bahkan Mang Engkos memuji dan menanyakan nama sang pahlawan yang kelak akan menjadi orang hebat hingga membuat Toto gugup. Singkat cerita, mereka bertiga penasaran menanyakan latihan Toto. Kok bisa Toto sangat kuat dan hebat seperti sekarang? Namun Toto menjawab bahwa dirinya hanya selalu melakukan olahraga siang dan malam. Jelas saja mereka kaget karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Toto. Tidak lama berselang, si Enceng menyapa mereka sambil merendahkan Toto yang hanya merasa hebat. Si Enceng meminta mereka untuk meninggalkan Toto dan bergabung dengan dirinya agar dapat dijaga dengan baik. Sontak saja mereka bertiga jadi geram dan langsung melotot penuh amarah. Jelas si Enceng jadi ketakutan dan kabur meninggalkan mereka. Hidup Toto. Berisik otak, berisik. Ya, lantas mereka menyemangati Toto yang menjadi murung mendengar kata-kata si Enceng. Toto membayangkan pertarungannya dengan Monster Slam dan Toto merasa sedikit kesulitan menyelesaikan misi yang dianggap mudah oleh orang lain. Namun Toto merasa bahwa jalannya itu masih panjang dan Toto berharap bisa menjadi lebih kuat bersama mereka yang telah memilihnya untuk menjadi ketua kelompok. Hidup botak, hidup Toto. Hidup Toto. Malu sama penonton. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Toto dan 3 ciwi cantiknya sudah berada di kota Dosa yang kini wilayahnya menjadi kecil. Lantas para ciwi melakukan suit untuk memilih giliran siapa yang akan mendapatkan giliran membunuh pahlawan hari ini. Namun Toto malah menganggap mereka jadi lebih akrab. Tampaklah Goa yang mendapatkan giliran untuk membunuh Toto mengajaknya untuk makan bersama berduaan. Jelas Toto langsung tersipu malu karena makan bersama berduaan itu artinya berkencan. Untungnya Toto masih bertahan kagak pingsan. Semangat Toto, botak mendukungmu. Berisik. Namun apa yang terjadi ketika ada gesekan hangat, Toto langsung pingsan. Ya Toto. Tak jauh dari tempat itu, Acil dan Ane memperhatikan Goa yang pura-pura mengajak kencan Toto agar membuatnya lengah. Mereka tahu Goa itu tidak akan membunuh Toto. Oleh sebab itu, mereka harus membunuh Goa terlebih dahulu. Nah, untungnya Toto tidak pingsan secara total. Jadinya mereka tetap makan bersama di sebuah kedai. Secara diam-diam Goa memasukkan ramuan pada minuman Toto. Namun ketika Toto meminumnya tidak terjadi apa-apa. Yang ada Toto malah berhayal berbicara keren layaknya seorang pujangga. Dan seperti biasa kenyataannya itu Toto malah nyengir. Nah, karena merasa tidak mempan, Goa memberikan cilor yang sudah dibumbui dengan ramuan rahasianya, di mana ramuan tersebut akan membakar otak dengan perasaan terbang dan paranoid. Namun lagi-lagi Toto malah tersenyum mengerikan pada Goa. Lantas Goa memberikan makanan baru yaitu sandwich golem dengan dosis yang lebih tinggi. Akan tetapi tetap saja tidak berefek apa-apa pada tubuh dan pikiran Toto. Hingga Goa jadi kebingungan bagaimana cara membunuh Toto tanpa menyentuh. Selintas Goa jadi teringat masa kecilnya yang tidak pernah dicintai oleh siapapun. Lantas Goa menembak Toto untuk menjadi anjing peliharaannya. Namun Toto menolak permintaan Goa. Jelas hal itu membuat Goa menangis sedih dan meminta Toto untuk tidak membencinya. Air mata Goa terus mengucur hingga membasahi melonnya. Duh, kenapa harus membasahi melonnya sih? Harusnya pipinya, Sat. Sabar bang, ini bagus bang. Bagus pada lu, Sat.
Nah, agar tidak pingsan, Toto menggigit tangannya sambil mengatakan bahwa dirinya tidak akan membenci Goa karena Goa dan yang lainnya sangat berharga bagi Toto. Sontak saja hati Goa langsung tersentuh. Lalu ketika Goa mengucapkan terima kasih sambil menunjukkan senyum yang imut, akhirnya Toto tak kuasa dan langsung pingsan lagi. Aduh Toto. Tapi sepertinya sudah mulai muncul getaran cinta ya pada diri Goa. Tak lama berselang, Goa membangunkan Toto dan mengajaknya untuk berkumpul dengan Achiel dan Ane. Akan tetapi Toto kembali pingsan setelah melihat tangannya yang terluka telah dibalut dan mendapatkan sun jauh dari Goa. Ya, singkat cerita mereka pun bertemu dengan Achiel dan Ane. Namun mereka melihat Goa dan Toto merasa semakin dekat, apalagi Goa mengatakan bahwa dirinya sangat menikmatinya. 私と一緒の部屋ね。マジでデートしただけじゃないだろうな。近くないですか、距離感。 Esok hari pagi pun tiba. Kali ini mereka tidak melakukan sweet. Itu karena hanya Ane yang belum mendapatkan giliran. Mereka semua setuju dengan giliran Ane yang akan membunuh Toto hari ini. Sebelum pergi, Goa hanya mengatakan semoga beruntung. Dengan kata lain, Toto terlalu kuat untuk dibunuh dan jangan sampai terjadi benci jadi cinta. Singkat cerita, Ane dan Toto berjalan untuk menjalankan misi mencari tanaman obat. Ane beralasan bahwa obat tersebut akan digunakan oleh Achiel dan Goa yang sedang berada di penginapan karena sakit perut. Mereka berdua berjalan tanpa sepatah kata pun karena mereka berdua sama-sama tidak bisa berbasa-basi busuk. Dan ternyata mereka berdua nampak grogi. Apanya bang? Enggak cuman doang. Gak jelas lu bang. Lu yang gak jelas botak, ganggu mulu lu. Kita harus serius ya. Ya lanjut. Sementara itu Achiel sangat senang menikmati es krim yang direkomendasikan oleh Goa. Dan sebagai gantinya Achiel tidak akan membunuh Goa setelah memasukkan ramuan pada es krim Achiel. Achiel telah menetralkan obat Goa yang dimasukkan ke dalam es krim dengan sihir penetralnya hingga mereka saling mengetahui kehebatan masing-masing. Tidak lama kemudian, seorang pimpinan perampok bernama Aceng mengganggu obrolan mereka. Di sana Aceng marah-marah sambil memperlihatkan para pegawai yang sudah diikat. Aceng bilang bahwa komplotannya sedang merampok toko tersebut. Akan tetapi Achiel dan Goa malah santai tidak peduli dengan kata-kata Aceng. Tak lama bos bandit yang bernama Agus Codet menakuti mereka berdua. Agus bilang bahwa dirinya adalah petualang peringkat B. Namun Goa dan Achiel malah tersenyum dan kembali ngobrol. Sontak Agus Codet langsung menyerang, namun dia malah terpental dari sihir Achiel. Agus tidak menyerah dan langsung kembali menyerang hingga mejanya hancur. Lantas Achiel langsung mengeluarkan sihir iblisnya. Jelas saja si Agus ketakutan dan langsung memanggil anak buahnya untuk menyerang. Tapi mereka malah sudah menjadi budaknya Goa. Dan dalam sekejap Achiel menyerang si Agus hingga tumbang. Tampaklah para pegawai es krim berterima kasih pada Achiel dan Goa karena telah membantu menumbangkan perampok tokonya. Kemudian Goa meminta mereka untuk melaporkan para penjahat pada serikat agar mereka mendapatkan imbalan untuk memperbaiki tokonya. Dan untuk membalas kebaikan Goa dan Achiel, mereka menawarkan makan siang gratis pada Goa dan Achiel. Namun Achiel berbisik pada Goa agar mereka dapat melupakan semua kejadian tersebut. Hal itu dilakukan agar kekuatan mereka tidak tersebar dan diketahui oleh pahlawan Toto. Lantas Goa menyebarkan ramuan khusus penghilang ingatan. Di sana Achiel sangat memuji Goa yang hebat karena si Raja Iblis pun tidak bisa menghilangkan ingatan seseorang. Maka dari itu Achiel ingin belajar meracik ramuan dari Goa. Goa pun setuju untuk gencatan senjata mereka dan akan mengajarkan Achiel untuk membuat ramuan tersebut. ちょっと興味が出てきました。趣味が役に立ったにゃ。一緒にやってみようか。 Di sisi lain, Toto terus bergumam di dalam hatinya karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara Ane merasa bosan karena nggak kuat pengen udut samsu sama Cikopai. Nah, tidak lama kemudian Toto mulai memberanikan diri untuk bertanya perihal kesukaan Ane. Tapi si Ane malah keceplosan bilang suka minum dan uang. Alhasil mereka jadi canggung lagi. Lantas Ane memberanikan diri untuk menanyakan perihal luka di wajah Toto. Seketika hal itu membuat Toto terdiam hingga membuat Ane menjadi merasa bersalah. Dengan wajah sedih, Toto pun bercerita bahwa luka tersebut disebabkan oleh serangan monster buas.
Bahkan monster tersebut telah menghancurkan rumah, keluarga, dan kepercayaan dirinya. Meski begitu, Toto tidak memiliki balas dendam sedikit pun. Hanya saja Toto ingin mengembalikan kepercayaan dirinya bahwa dirinya masih manusia yang mempunyai harga diri. Ya, Ane sadar bahwa Toto memiliki masa lalu yang pilu. Namun Ane tetap akan melaksanakan misinya. Lantas Ane meniup kuping Toto hingga ngaberi gidik dan langsung pingsan. Nah, Ane yang memiliki skill pencipta senjata langsung menciptakan sebuah bom yang dapat menyesuaikan dengan targetnya. Lebih jelasnya, bom tersebut akan membesar dan jauh lebih kuat sesuai dengan kekuatan yang dimiliki target. Namun apa yang terjadi ketika ditempelkan pada Toto? Bom tersebut malah terus membesar hingga membesar sangat besar melebihi ekspektasi Ane. Dan di waktu yang bersamaan, tampaklah Achiel sedang belajar ramuan dengan Goa. Namun Achiel malah salah memasukin bahan ramuan hingga mereka panik karena ramuan tersebut akan meledak. Sementara itu, Ane nampak panik dan berasumsi bahwa dirinya tidak akan dapat menghindari ledakan yang dihasilkan oleh bom tersebut. Dengan gerejep, Ane memotong bom yang menempel pada tubuh Toto. Lantas, membangunkan Toto untuk melemparkan bom tersebut dan... Ya, sungguh edannya bom tersebut bisa menghancurkan setengah gunung. Dan Ane malah jadi terpesona dengan Toto yang rela melindunginya. Dan seperti biasa, Toto langsung pingsan melihat gadis cantik yang tersenyum. Tidak lama berselang, mereka pun kembali pulang dengan membawa tanaman obat. Ane berbohong bahwa ada seekor monster yang telah meletakkan bom pada tubuh Toto. Namun Ane bergumam di dalam hatinya, seandainya bom tersebut tidak segera dipotong, maka bom tersebut pasti akan terus membesar. Di sana Ane sempat bertanya-tanya, sekuat apakah Toto Siregar? Nah, ketika bertemu dengan kedua ciwi lainnya, Toto langsung terkejut melihat pakaian dan tubuh mereka yang berantakan. Hidup Toto! Hidup bang, hidup bang, hidup! Esok hari pagi pun riweuh. Kali ini mereka semua nampak semakin lebih akrab, di mana mereka saling bekerja sama untuk menaklukkan misi membasmi tikus Konoha. Tidak lama kemudian, mereka direkomendasikan untuk menaikkan level dari level E ke level D dari pihak kantor pegadaian, di mana mereka harus menaklukkan sebuah dungeon yang akan menguji ikatan kerjasama mereka. Jelas saja, mereka kaget ikatan seperti apa yang akan mereka uji. Nah, singkat cerita, mereka pun sudah berada di dungeon yang harus mereka taklukkan bersama-sama. Misi mereka harus sampai ke lantai paling bawah dan membawa bukti bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Para ciwi terlihat sangat akrab dan semangat untuk menyelesaikan misi tersebut. Padahal sebelumnya mereka itu tidak tertarik untuk menyelesaikan misi untuk menaikkan level. Ternyata di dalam benak mereka masing-masing sudah merencanakan untuk saling membunuh satu sama lain. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di depan pintu pertama untuk melakukan pengujian mereka. Mereka akan diuji kerjasama antara pahlawan dan si penyihir untuk membuka pintu tersebut. Lantas Achiel yang merupakan penyihir memasukkan tangannya sambil mengeluarkan sihirnya. Di sana Achiel beralasan tidak bisa membuka pintu tersebut. Lantas Toto memasukkan tangannya untuk mengisi dengan stamina pahlawan hingga akhirnya pintu tersebut terbuka. Akan tetapi Toto merasa kehilangan banyak stamina di tubuhnya. Dan ternyata Achiel lah yang telah mencuri stamina Toto agar Achiel dapat menyerang Toto saat Toto menjadi lemah. Namun secara tiba-tiba Ane memulihkan stamina Toto dengan sihir pemulihan yang dimilikinya. Sontak saja Achiel kecewa dengan Ane dan Goa yang ternyata mengetahui niat Achiel. Ternyata mereka semua sudah sepakat akan saling membunuh dan saling menghalangi tujuan mereka masing-masing. Aduh, aturan macam apa ini ketua? Nah, kemudian mereka melewati ujian kedua, yaitu harus melewati ruangan api tersebut secara bersama-sama. Ane yang melihat peluang untuk melaksanakan aksinya pura-pura mundur sambil mengeluarkan bom di punggungnya.
karena api di sana bisa memicu ledakan yang sangat dahsyat. Akan tetapi dalam sekejap Acil menghilangkan api dengan sihirnya karena dia tahu Ane sedang merencanakan sesuatu. Ya, gagal lagi. Ini aturan macam apa, Ketua? Iya bang, kan harusnya mereka bekerja sama bang. Iya, mungkin inilah ya pelajaran buat kita bahwa satu istri itu sudah cukup karena susah banget bikin Ciwi pada akur. Bener bang, setuju bang. Hidup Toto bang. Berisik lu, berisik. Ya, lantas mereka memasuki ujian ketiga, yaitu ruang kegilaan, di mana ruangan tersebut dipenuhi dengan asap yang dapat menyebabkan semua orang yang melewatinya dapat berhalusinasi. Disitulah Goa memiliki kesempatan untuk membunuh semuanya dengan ramuan yang lebih kuat. Akan tetapi Ane dan Acil sudah kebal terhadap ramuan Goa, karena ternyata mereka itu sudah menyiapkan penangkalnya. Toto yang melihat para Ciwi semakin akrab jadi tambah senang dan tambah bersyukur. Namun di dalam benak mereka masing-masing, mereka itu sudah siap untuk saling membunuh dengan cara yang lebih brutal. Tidak lama mereka memasuki ruangan ujian selanjutnya. Akan tetapi ruangan tersebut terdapat 3 pintu yang harus mereka lewati. Ane yang sangat menyukai harta karun langsung mengajak Toto untuk memasuki pintu pertama. Kemudian Acil meminta Toto untuk memasuki pintu kedua, yaitu pintu kejayaan. Sedangkan Goa mengajak Toto untuk bersenang-senang dengan memasuki pintu ketiga, yaitu ruang kenikmatan. Sontak saja Toto menjadi bingung harus pilih yang mana. Ketiganya itu sangat menggoda sekali, teman-teman. Hidup Toto. Berisik lu. Ya, di sana Toto jadi semakin bingung ketika mereka bertiga mengeluarkan semua kekuatan masing-masing untuk bersiap bertarung. Selintas Toto teringat dengan kata-kata penjaga dungeon yang memberitahukan perihal misi yang harus mereka selesaikan, yaitu di lantai paling bawah. Sontak Toto langsung menghancurkan lantai hingga mereka semua terperosok jatuh ke bawah. Nah, tidak lama kemudian muncullah seorang kakek-kakek berjulukan si kaki geledek. Namun gimana ya, itu jalannya kok kayak inces gitu ya, gak sesuai dengan pala botaknya. Maksudnya nggak sesuai dengan kumisnya. Halah bang, pura-pura salah lu bang. Gila, cuma bercanda botak. Halah bacot bang, dasar abang sapi gelondongan bang. Ketumbar bubuk, berisik lu. Yo, lanjut. Ya, ternyata si kakek itu merupakan penguji terakhir untuk mereka, karena mereka telah berhasil dengan selamat menuju dungeon lantai bawah. Yang padahal Toto hanya kebetulan membawa mereka dengan menghancurkan lantai. Lantas si kakek geledek meminta mereka untuk menyerangnya 1 kali agar mereka mendapatkan bukti penyelesaian misinya. Tapi ternyata si kakek geledek ini normal bro. Soalnya ketika lihat melon, matanya itu langsung melotot kayak penonton kita di rumah. Jelas saja tatapan si kakek membuat para Ciwi marah. Sontak Toto maju ke depan karena dia sendiri yang akan melawan si kakek. Dan ternyata pertarungan mereka itu benar-benar sangat edan. Nah, karena ketiga Ciwi merasa kesal melihat pertarungan mereka seimbang, akhirnya mereka akan membantu Toto untuk bertarung bersama dengan mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Namun ternyata mereka bertiga malah mentransfer kekuatan mereka pada si kakek agar si kakek jadi lebih kuat dan overpower untuk mengalahkan Toto. Namun apa yang terjadi? Ya, hanya dengan 1 pukulan saja cangkeng si kakek langsung patah tak berdaya. Hal itu membuat ketiga Ciwi jadi bete. Namun selintas Acil merasakan aura kehadiran seseorang di atas ruangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka telah berhasil menyelesaikan misi naik peringkat mereka menjadi level D. Di sana Toto merasa khawatir dengan kebersamaan mereka saat memperebutkan pintu masuk. Lantas mereka mengatakan bahwa saat itu mereka itu telah terkena efek asap halusinasi. Kemudian mereka pura-pura akur kembali dengan semangat. Tapi mereka bertengkar kembali untuk saling menyerang di saat Toto tidak memperhatikan mereka. Aduh, muka 2 semuanya botak. Gak apa-apa bang, ini seru bang. Ya, hingga akhirnya mereka pun mengajak Toto untuk makan sambil merayakan kemenangan dan mempererat ikatan mereka. Nah, ketika di kedai, Toto terpaksa minum Orson agar tidak pingsan. Di sana Ane sangat merasa senang karena dapat minum Orson bersama mereka. Namun hal itu justru malah membuat mereka merasa heran karena Ane mengaku sebagai seorang pendeta. Kok minum Orson?
1 jam kemudian, mabuk Ane semakin parah hingga Ane ingin menganggap Acil sebagai adiknya. Berbeda dengan Goa yang sangat ingin bersenang-senang dengan Toto. Akan tetapi, Toto telah lama pingsan karena tidak kuat dengan godaan melon Goa. Ya, di sana Ane mencoba menggoda Acil agar Acil mau minum Orson bersama. Namun Acil menolaknya mentah-mentah. Tapi di saat Goa menawarkan Orson campuran, Acil jadi senang dan akhirnya dia ikut minum. Alhasil situasi jadi semakin kacau karena Acil malah jadi rehe. Nah, karena melihat mereka sudah mabuk, Goa langsung mengajak mereka untuk bertarung dengan mengeluarkan suntikan. Akan tetapi, Goa ternyata tidak sungguh-sungguh. Yang ada Goa itu malah merasa senang dapat berbicara jujur dengan mereka tanpa harus memberikan ramuan atau efek khusus. Hingga akhirnya mereka pun mabuk bersama sambil mengeluarkan isi hati mereka yang sama-sama kesepian karena tidak mempunyai teman. Bahkan mereka mengungkapkan dengan jujur bahwa mereka sangat menyukai pahlawan Toto. みんなでせーので言わね。51。Tidak lama kemudian mereka pun membangunkan Toto dari pingsannya. Toto merasa senang melihat mereka sudah akrab kembali. Kemudian mereka meminta Toto untuk mengatakan kata-kata penutupan perayaan mereka. Lantas Toto meminta maaf pada mereka karena sering pingsan. Akan tetapi Toto berjanji akan selalu melindungi mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah Goa dan Ane tertidur dengan gaya masing-masing. Sedangkan Acil tidak bisa tidur. Itu karena dia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan ternyata orang itu bernama Happy Q Neire, seorang penjaga elit bangsa iblis. 出てきていいですよ。お久しぶりです。ハッピーキューネイレにございます。 Ya, ternyata Happy dulunya adalah seorang pengajar di dunia iblis. Dan kini dia sudah menjadi pasukan penjaga elit Raja Iblis. Happy datang ke sana ternyata untuk menjemput Acil kembali ke dunia iblis. Karena Acil dianggap belum siap untuk membunuh pahlawan. Oleh sebab itu, Happy akan membawa kembali Acil untuk berlatih di ruang bawah tanah istana. Sontak saja wajah Acil berubah karena Happy hanya memberikan kesempatan 1 hari lagi untuk membunuh pahlawan. Saat ini Happy bukan hanya ingin mengawasi Acil saja, melainkan ingin melihat kemampuan Acil yang sesungguhnya. Selintas Acil jadi teringat masa latihannya bersama Happy. Kala itu Acil dibuat babak belur oleh Happy. Bahkan keberadaan Acil selalu dihina oleh iblis-iblis lain. Tampaklah Acil terdiam karena selama ini Acil merasa bahwa dirinya hanya menahan diri karena ingin menikmati kebebasan. 私ならやれる。略の糸口は掴んでますから。 Esok hari pagi pun segar. Tampaklah Ane baru terbangun dari tidurnya. Sontak saja Toto langsung pingsan melihatnya. Aduh, Toto. Ya, di sana Goa mengomentari bahwa Ane itu jarang pakai pakaian dalam, makanya Toto langsung pingsan. Hingga akhirnya mereka meributkan soal pakaian dalam. Akan tetapi di sana mereka itu merasa heran dengan Acil yang tidak biasanya murung dengan muka yang serius. Lantas Acil mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang minum Orson bersama kemarin malam. Namun hari ini Acil sangat bersemangat untuk membunuh pahlawan. Bahkan Acil ingin membunuh mereka berdua. Jelas saja Goa dan Ane tersenyum lalu mempersilahkan Acil untuk membunuh pahlawan. Nah, karena Toto sudah terbangun, sontak mereka pun pura-pura kembali. Lantas Goa menjelaskan bahwa mereka saat ini sudah berperingkat D. Hal itu berarti mereka bisa lebih banyak memilih tempat untuk mereka berpetualang. Kemudian Goa berpura-pura mengajak Ane untuk berbelanja pakaian tidur agar Toto tidak selalu pingsan. Lalu Goa meminta Acil dan Toto untuk mengambil misi berdua saja sambil memberikan kode pada Ane. Di sana Acil tersenyum saat mendengar Goa memberikan kesempatan pada Acil sebagai teman bersaing. Singkat cerita, Acil dan Toto sudah berada di depan goa hutan berlevel D+. Tapi tempat tersebut tidak ada yang menarik hingga orang-orang jarang datang ke goa tersebut. Dan musuh yang akan mereka hadapi saat ini adalah monster tikus kematian. Baru saja masuk, tikus langsung muncul dan seperti biasa hanya dengan satu pukulan dari Toto, si tikus langsung mokad.
Sontak saja Acil tersipu malu ketika Toto mengatakan bahwa dirinya mampu untuk melindungi Acil. Ya, Acil menyadari bahwa kekuatan Toto sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari kadal legendaris dan sulit terluka. Terbukti ketika Toto bertarung melawan si kaki geledek. Di sana Acil berasumsi bahwa jebakan sihir pasti bisa melukai Toto. Namun tetap saja tidak mempan karena nyatanya Toto benar-benar sangat kuat. Hal itu membuat Acil semakin tahu bahwa serangan fisik tidak akan mempan pada Toto. Nah, sebenarnya Acil sengaja memilih dungeon tersebut karena tempat tersebut terdapat rintangan lain selain serangan fisik. Di sana Acil melihat totem kunci pintu, di mana mereka harus menyentuh dan menerima persyaratan untuk membuka pintu. Totem tersebut sama seperti pintu kenaikan level yang dapat menyerap energi saat mereka tersentuh. Lantas Acil memeriksa sihir totem yang hanya menyerap 10% kekuatan. Di sanalah Acil menambahkan penyerapannya hingga 90% agar Toto kehilangan banyak kekuatan. Di sana Acil memberitahukan bahwa totem tersebut bisa menyerap kekuatan. Meski begitu, Toto setuju untuk menyentuh totem itu demi membuka pintu. Lantas Toto menempelkan tangannya hingga pintu tersebut terbuka. Namun Toto merasa pusing setelah menempelkan tangannya. Tiba-tiba Acil merasakan aura Happy yang sedang mengawasinya di luar dungeon. Dan benar saja di luar dungeon Happy sedang memantau pergerakan Acil. Tampaklah Acil membayangkan kata-kata Happy yang ingin mengajaknya untuk berlatih. Bahkan Acil membayangkan dirinya yang sedang diejek oleh teman-temannya saat belajar di sekolah iblis. Karena ternyata Acil dianggap tidak berguna sebagai keturunan Raja Iblis. Kemudian untuk membuktikan bahwa Acil berguna, Acil langsung mengangkat roknya. Otomatis Toto langsung pingsan. Disitulah Acil menciptakan sabit kematian dan langsung menyabat Toto hingga benar-benar terluka. Namun di saat Acil akan melakukan serangan kedua, Acil malah membayangkan saat-saat kebersamaan mereka. Hingga Acil malah membantai monster tikus yang ada di ruangan tersebut. Bahkan Acil menyembuhkan luka Toto dengan sihir penyembuh. Namun tiba-tiba Toto nampak seakan-akan seperti menyerang Acil. Tapi ternyata Toto hanya menghantam tikus yang datang menyerang. Dan ternyata mereka sudah terkepung oleh para monster tikus. Lantas Toto menegaskan bahwa Toto akan melindungi Acil. Hal tersebut membuat hati Acil jadi bergetar. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Aneh dan Goa terkaget ketika Toto dan Acil sudah kembali. Bahkan yang lebih dikagetkan lagi, Toto terluka di dadanya. Sontak saja Goa langsung membawa Toto untuk segera diobati. Di sana Aneh heran dengan Acil yang tidak membunuh Toto yang sedang terluka. Padahal dengan luka tersebut Acil dapat membunuhnya dengan mudah. Akan tetapi Acil tidak mau menjawab pertanyaan Aneh. Bahkan Acil pura-pura lelah di hadapan Aneh. Malam pun poek, tampaklah Happy mendakwa Acil yang tidak dapat membunuh Toto. Bahkan Acil menyembuhkan Toto dengan sihirnya. Dengan hal itu membuat Acil dianggap pengkhianat oleh Happy. Akan tetapi Acil malah pasrah untuk dibawa dan dihukum oleh Happy. Bahkan Acil mengakui kesalahannya. Bahkan akan membiarkan Acil untuk melanjutkan perjalanannya tanpa mengubah keinginan Acil. Ya, ternyata Happy saat ini menilai kesiapan Acil untuk bisa mandiri. Meskipun tidak berhasil membunuh Toto, namun penguasaan kekuatan sihir hitam Acil telah memuaskan Happy. Happy memberitahukan bahwa memiliki berbagai emosi itu adalah penting untuk menjadi mandiri. Bahkan Happy menuduh Acil mencintai Toto. 私にはちゃんとわかりますから。勇者と魔族の禁断の恋してるわけないでしょ。何がわかってるんです。 Ya, ternyata Happy merasa senang dengan perubahan Acil. Karena sebagai pewaris tahta Raja Iblis, Acil harus tahu cara berhadapan dengan orang lain. Esok hari pagi pun segar. Seperti biasa Toto langsung pingsan saat melihat Aneh keluar. Padahal baju Aneh sudah tertutup loh. Aduh Toto lemah banget Sat. Bang, Toto apa bang? Iya tahu. Nah, di sana Acil langsung berkomentar tentang pakaian yang dipakai Aneh. Namun mereka malah merasa aneh dengan perubahan sifat Acil yang drastis.
Kemudian Goa memberitahukan pada Achiel bahwa sebenarnya Toto sangat mengkhawatirkan sifat murung Achiel saat kemarin. Mendengar itu membuat Achiel semakin bergetar. Ya, mereka nampak senang menjadi teman dan saingan. Akan tetapi mereka tidak mau melihat wajah saingannya murung saat berjalan bersama. Setelah itu Goa membangunkan Toto untuk merencanakan kelanjutan petualangan mereka. Goa pun menyarankan mereka untuk melakukan ekspedisi ke alam terbuka. Sontak saja wajah Toto langsung memerah membayangkan pelukan mereka. Namun kali ini Toto tidak pingsan. Aduh, akhirnya Toto ada kemajuan. Hidup Toto bang. Berisik Sat. Namun apa yang terjadi ketika ada gesekan sedikit melon, sontak saja Toto tak kuasa dan pingsan. Ya Toto, tetap saja kau lemah Toto. Bang, Toto apa bang? Iya tahu Sat. 遠征楽しみねこのパーティーそうですね Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Goa sangat bersemangat karena hari ini adalah hari pertama petualangan mereka. Ternyata Goa telah mempersiapkan semua perlengkapan mereka dari mulai tenda, kantong tidur, jojodok, panci, asepan, katel, dan tek-tek bengek lainnya. Bahkan Achiel sangat bersemangat dengan perjalanan pertama mereka yang akan menuju perbatasan desa Ani. Anjay, desa Ani-Ani? Ya, mereka dibayar mahal untuk melakukan misi tersebut karena tidak ada yang sanggup membawa barang-barang yang berat tersebut. Namun dengan mudahnya Toto mengangkat barang tersebut seperti mengangkat tetangga. Tapi tanpa mereka sadari ada sosok bandit yang sedang mengincar. Di perjalanan, mereka memperkirakan bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh itu akan memakan waktu selama 3 hari. Kemudian Achiel meminta Toto agar tidak pingsan saat di perjalanan, karena selama ini Achiel lah yang selalu membawa Toto saat pingsan dengan kemampuan sihirnya. Apalagi saat ini Toto membawa beban berat yang dapat menguras banyak sihir. Akan tetapi tiba-tiba angin berhembus cukup besar hingga membuat rok Achiel terangkat. Otomatis Toto langsung pingsan. Aduh Toto. Hidup Toto. Berisik petak. Ya, hingga akhirnya Achiel membawa Toto dan barang yang dibawanya menggunakan sihir. Tidak lama kemudian Ane merasa mulutnya pada raid karena enggak kuat pengen udut dulu sebentar gitu ya. Ane kebingungan mencari cara agar dirinya dapat menikmati sebatang samsu. Lalu kemudian ya, Toto langsung pingsan karena Ane memeluk tangan Toto yang kekar hingga Ane pun bisa udut dengan tenang meski tanpa cikopai. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah mereka mendirikan kemah dan membuat api unggun untuk bakar makanan. Terlihat mereka sangat menikmati suasana malam dengan berbagai makanan. Mereka bersenang-senang di alam bebas hingga akhirnya mereka tertidur kelelahan. Di sana Goa yang belum tertidur malah senang melihat bandit yang berotot kekar ingin merampoknya. Lantas bandit tersebut mengancam akan menjual Goa ke tempat Elsie. Akan tetapi Goa malah senang mendengar ancaman tersebut. Aduh, bukan Goa sembarang Goa nih. Jelas saja si bandit heran. Namun Goa mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi milik orang lain. Oleh sebab itu Goa memilih untuk memberikan barang bawaannya pada si bandit. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata meski uratnya begitu banyak, namun si bandit nampak kewalahan mengangkat barang tersebut. Lalu tidak lama kemudian si bandit malah pusing 7 keliling karena Goa ternyata telah melapisi box tersebut dengan ramuan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Toto kaget karena tertidur saat berjaga. Sementara si bandit malah menghayal dengan sebatang pohon jambu. Tidak lama kemudian mereka meneruskan perjalanan mereka yang tujuannya ada di balik hutan. Tampaklah Toto memegang perutnya karena sudah berbunyi menahan lapar. Nah, karena sudah kehabisan makanan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari makan di alam liar. Lantas Goa memberikan alat pancing sambil pura-pura lelah karena tidak mau mendapatkan giliran untuk mencari makan. Sedangkan Ane pura-pura menjadi biksu yang tidak boleh membunuh hewan. Aduh. Berbeda dengan Achiel yang malah terlihat senang untuk mencari makanan. Bahkan Achiel bernyanyi-nyanyi sendirian saat memancing di samping Toto. Tapi tidak lama kemudian Achiel merasa jenuh karena ternyata memancing itu kagak ada asik-asiknya. Akhirnya Toto memutuskan untuk menyelam agar mendapatkan ikan. Lalu Achiel dengan senang hati ingin membantu Toto agar menyelamnya lebih cepat.
Namun sebenarnya Acil memberikan sihir gravitasi penambah berat beban hingga 1 ton pada tubuh Toto agar Toto tenggelam. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Toto malah keluar sambil membawa ikan monster. Jelas saja Acil heran karena dengan menambah 1 ton pun tidak membuat Toto tenggelam. Tiba-tiba ikan tersebut membesar dan menyemburkan kotoran hitam pada mereka berdua. Awalnya Acil kesal, namun ketika melihat wajah Toto yang lucu, Acil jadi tersenyum. Acil pun jadi pengen nyebur agar suasana jadi ramai. Ya, kini Acil sadar bahwa tujuannya tetap untuk membunuh Toto. Tapi Acil juga sadar bahwa dirinya perlu bahagia meski cuman hanya yang sederhana. シュルさん、私たちのパーティーは敵同士。ちょっとだけ楽しくても。Malam harinya mereka membakar ikan hasil tangkapan Acil dan Toto. Lalu Toto memberikan ikan bakar yang sudah matang pada Acil. Namun Acil malah teringat dengan pelajaran cara makan keluarga raja yang harus elegan dan bermartabat. Akan tetapi kini Acil tidak peduli dengan hal itu. Acil dengan lahap menikmati ikan bakarnya yang terasa nikmat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Lantas Goa dan Toto akan memberikan barang bawaannya pada pemiliknya. Kemudian Goa meminta Ane dan Acil untuk mencari dan membeli pakaian di kota Ani yang terkenal bagus-bagus dengan harga murah. Tampaklah Ane sangat senang dengan saran Goa karena bagi Ane saatnya untuk menikmati udut Samsu ditemani secangkir kopai hitam. Ya, mereka melakukan serah terima sambil saling mengucapkan terima kasih. Pemilik barang berterima kasih pada mereka karena tidak ada yang mau mengantarkan barang yang sangat berat itu. Bahkan si pemilik sedang menunggu pengiriman barang dari kota lain yang tidak kunjung datang dan tidak ada kabar. Di sisi lain, tampaklah Acil dan Ane membicarakan misi mereka yang sampai saat ini belum terlaksanakan. Kemudian mereka sepakat untuk mempercepat melaksanakan misi mereka agar petualangan mereka menjadi panjang. Tampaklah Ane mengejek Acil yang menyalahkan Toto yang ingin memperpanjang perjalanan mereka. Sontak saja Acil menjadi marah dan berjanji akan membunuh mereka semua untuk mengakhiri petualangan mereka. Tidak lama berselang, mereka kembali berkumpul untuk membeli pakaian agar Toto tidak pingsan melihat para ciwi. Di sana Ane menginginkan Toto memilihkan bajunya agar Toto tidak pingsan saat melihat baju Ane. Tidak lama kemudian, Ane keluar dengan memakai baju penyelam zaman dulu hingga membuat Ane kesal dengan pilihan Toto yang absurd. Lantas Ane menyebutkan spesifikasi standar baju yang diinginkannya pada Toto, yaitu baju hitam yang keren layaknya seorang asasin pembunuh. Namun di sana Toto langsung pingsan. Aduh, Toto, padahal udah bagus bajunya. Bang, Toto apa bang? Ya tahu berisik lu botak. Nah, karena Toto pingsan terus, Acil berasumsi bahwa mereka perlu memakai baju yang menutupi kulit dan wajah mereka agar Toto tidak pingsan. Lantas Acil dengan begitu yakin akan memilihkan baju untuk Ane agar terlihat imut. Namun ternyata bajunya itu malah kostum badut. Jelas saja Ane kecewa dengan pilihan Acil. Akan tetapi Acil malah marah-marah karena menurutnya baju tersebut sangatlah lucu dan imut. Tidak lama kemudian mereka baru sadar bahwa baju yang paling merangsang itu adalah baju yang saat ini dipakai oleh Goa. Lantas Goa mengganti bajunya dengan baju baru yang dipilihnya sendiri. Akan tetapi Toto tetap pingsan saat melihat baju baru yang dipakai Goa. Aduh, Toto, ini masalahnya apa sih? Baju bang. Bukanlah, ini mah masalahnya Toto saat. Tapi bang, Toto apa bang? Ya tahu. Nah, kemudian mereka semua mencoba untuk mengganti baju mereka sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, tampaklah Toto merasa jantungnya tidak terlalu berdebar ketika melihat mereka memakai kostum badut. Lalu Ane mencoba memakai pakaian dari Itali lengkap dengan kacamata hitam. Hingga mereka sangat menyukai baju baru yang dipakai Ane. Bahkan Toto sangat menyukai baju tersebut yang tidak membuatnya pingsan. Akan tetapi Ane malah kecewa karena tidak dapat membuat Toto pingsan. Hingga Ane mengeluarkan senyum mautnya untuk membuat Toto pingsan. Hingga akhirnya mereka pun menyerah dan kembali memakai baju yang biasa mereka pakai. Karena yang terpenting adalah membuat Toto terbiasa dengan baju mereka. Solusi yang bagus bisa karena terbiasa. Hidup Toto. Berisik lu botak.
Nah, namun Toto merasa heran dengan tindakan mereka yang memikirkan dirinya untuk tidak pingsan. Hingga akhirnya Toto berjanji untuk mengurangi saldo pingsannya hingga 0 rupiah. Akan tetapi, hal itu malah akan menjadi masalah bagi mereka karena mereka akan kesulitan saat membicarakan cara membunuh Toto. ゼロになるように頑張ります。え？それは困るな。いろいろやりにくくなりますし。これって難しいな。 Singkat cerita, akhirnya mereka memasuki kota besar yang terkenal dengan penempa besi dan senjata. Bahkan Aneh pernah beberapa kali memasuki kota tersebut, di mana kota tersebut dipenuhi dengan pengrajin yang berotot yang diiringi suara api membara. Namun tiba-tiba penjaga kota tersebut mengucapkan selamat datang di kota cinta dan damai Depuli. Sontak saja mereka kaget, kok jadi begini? Di sana Aneh merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada mereka, karena orang yang diperbolehkan masuk hanya mereka yang saling mencintai saja. Aneh dan Aciel memilih untuk tidur di luar karena mereka tidak menyukai kota tersebut. Sedangkan Goa malah tertarik dengan kota tersebut dan langsung masuk sebagai sepasang kekasih dengan Toto. Ya, tampaklah Toto dan Goa melihat seluruh kota dipenuhi dengan orang-orang yang berpasangan saling memadu kasih di antara mereka. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang petualang yang tertangkap dan akan dipenjara karena tidak menunjukkan cinta. Oh, jadi jomblo sejati itu pasti bakalan dipenjara, bro. Bang, ini mengerikan bang, ini bahaya bang. Apaan sih? Jangan dulu panik, santai saja. Tiba-tiba si prajurit menanyakan rasa cinta pada Goa dan Toto. Lantas Goa langsung memeluk Toto, dan agar tidak pingsan, Toto menggigit bibirnya. Jadinya mereka aman, tidak ketangkap. Hidup Toto! Hidup bang, hidup bang, hidup bang. Nah, setelah aman dari para prajurit, mereka bergegas untuk mendatangi serikat petualang. Namun mereka tidak menyadari ada seorang bocil yang sedang memperhatikan. Nah, ketika berada di serikat petualang, mereka terkaget karena ternyata serikat petualang pun mengalami hal yang sama dengan prajurit. Lantas Goa menanyakan apa yang terjadi dengan penduduk kota. Akan tetapi petugas petualang mengatakan bahwa mereka tidak mengalami hal aneh. Bahkan mereka berhenti melakukan petualangan karena mereka tidak perlu meninggalkan kota, karena kota tersebut sudah dipenuhi dengan apa yang mereka butuhkan, yaitu cinta dan kedamaian. Ya, di sana Goa menyadari bahwa mereka semua itu tidak sadarkan diri karena telah dikendalikan secara massal. Goa mengetahui dengan apa yang terjadi pada mereka sebab Goa mempunyai jurus yang mirip seperti itu. Goa berasumsi bahwa pelakunya adalah seorang monster yang ingin mengendalikan kota untuk merencanakan sesuatu. Goa menganggap bahwa kasus tersebut sangatlah serius hingga mereka harus menindaklanjuti penyelidikan mereka. Dan Toto sebagai pahlawan harus menyelamatkan mereka yang sedang terkena masalah. Tidak lama kemudian seorang bocil mengajak mereka untuk berbicara di tempat aman. Nah, karena si bocil melihat mereka masih normal, si bocil meminta Toto dan Goa untuk menyelamatkan kota. Lantas si bocil yang bernama Itim menjelaskan bahwa sebulan yang lalu seorang menteri mengambil alih istana dan membuat kota menjadi aneh. Dan mereka yang masih normal akan ditangkap seperti ayah dan ibunya Itim yang tidak pernah kembali. Di sana Toto menenangkan Itim yang sedang putus asa dan Toto berjanji akan menyelamatkan mereka. Kemudian Goa mengajak Toto untuk menemui Aneh dan Aciel untuk merundingkan masalah tersebut. Hai, Yusha Toto desu. Tidak lama kemudian Goa menjelaskan pada Aneh dan Aciel bahwa menteri kota tersebut telah mengendalikan semua orang, dan yang meminta bantuan mereka hanyalah bocil yang tidak dapat memberikan upah apapun. Namun Aciel merasa jijik melihat kota tersebut dan ingin membuat mereka menyerah agar tidak membantu masalah di kota tersebut. Goa berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat meminta bantuan orang lain karena Goa merasa seluruh kota sama seperti mereka. Lalu Aciel mencoba memprovokasi Aneh agar tidak membantu mereka. Akan tetapi Aneh akan ikut membantu mereka demi harga diri. Karena kita tahu sebenarnya Aneh memiliki jiwa keadilan pada orang-orang yang tertindas. Contohnya waktu itu ketika Aneh menolong seorang bocil budak. Hingga akhirnya mereka berempat sepakat untuk membantu kota tersebut dengan cara membagi dua kelompok. Dan salah satu kelompok harus masuk ke istana menteri untuk mengalahkan mereka dengan secepat mungkin. Lantas Aneh dan kawan-kawan melakukan hompimpah, di mana yang kalah harus ikut bersama Toto, dan yang kalah hompimpah ternyata Aneh, hingga Aneh harus bermesraan dengan Toto.
Hidup Toto bang, hidup Toto bang. Berisik putar. Ya, tampaklah Acil mentertawakan Ane dan Toto karena harus bermesraan agar bisa memasuki ke kota tersebut. Padahal mereka pun harus melakukan hal yang sama agar mereka bisa masuk ke dalam kota, dan hal itu membuat Acil jadi lesu. Ya, di sana Acil merasa kesal dengan peraturan kota tersebut hingga ingin membakar kota tersebut. Di sisi lain, Ane khawatir melihat mereka semua yang berpasangan karena dikenalikan. Ane berasumsi bahwa dirinya tidak akan terpengaruhi dengan bantuan Goa. Dan Ane merasa senang karena Toto meminta Ane untuk tidak segan-segan menyerang jika Toto terpengaruhi. Tiba-tiba datang seorang pedagang cendol menawarkan es cendol cinta pada Toto dan Ane agar mereka lebih tercendol-cendol. Lantas Ane meminta Toto untuk menolaknya karena es cendol tersebut akan membuat mereka terpengaruhi. Namun mereka malah jadi terlihat menyeramkan ketika Toto menolak minumannya. Hal itu membuat warga mengerumuninya dan berpikir bahwa Toto dan Ane tidak benar-benar jatuh cinta. Lalu tiba-tiba Toto memeluk Ane dan mengatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah kenyang dengan cinta. Hingga akhirnya mereka selamat. Hidup Toto. Akhirnya lu OP juga, Toto. Bang, Toto emang udah OP sejak awal, bang. Iya tahu, botak. Nah, tidak lama kemudian Toto meminta maaf pada Ane karena telah menyentuhnya tanpa izin. Namun Ane malah berterima kasih pada Toto karena telah menyelamatkannya. Bahkan Ane menyembuhkan Toto yang terluka saat menahan rasa sakit agar tidak pingsan. Tiba-tiba datang seorang pria berotot dan ciwi pelukis ingin melatih cara bermesraan dan melukis karikatur mesra mereka. Alhasil mau tak mau, mereka melakukan apa yang mereka mau hingga tiba di depan pintu istana dengan ngos-ngosan. Tampaklah Ane dan Toto dengan mudahnya memasuki istana. Bahkan mereka dipersilahkan masuk untuk melihat simbol cinta dan damai istana Depuli. Di sisi lain, Itim nampak mengkhawatirkan Toto. Sedangkan Acil merasa bosan karena merasa sedang dicuci otak oleh kota tersebut. Namun Goa malah senang ingin bersenang-senang di kota tersebut. Dasar ciwi hyper. Bang, hyper apa bang? Hyper itu semacam core di main game, tahulah ya. Oh gitu bang? Ya gitu lah, gak usah banyak tanya lu. Ya lanjut. Lalu Acil menggunakan bola kristalnya untuk mengintai istana dari jarak jauh. Akan tetapi Acil tidak dapat melihat ke dalam istana karena istana tersebut dipenuhi dengan aura sihir yang menutupinya. Bahkan aura tersebut terkumpul di dalam istana tersebut. Di sana Ane dan Toto heran dengan seluruh ruangan yang tidak terlihat satupun orang mengisi ruangan. Ane berasumsi bahwa mereka itu sangat percaya diri tidak akan ada kejahatan dengan mempengaruhi semua orang. Tiba-tiba sekumpulan asap menyelimuti wajah Ane hingga mata Ane berubah seperti mata orang-orang yang dikendalikan. Dan secara tiba-tiba saja sikap Ane berubah dan ingin saling menunjukkan rasa cinta empat mata. Sontak saja Toto kaget dan berusaha untuk menahan rasa ingin pingsan. Lalu Toto mencoba menyadarkan Ane untuk segera sadar agar dapat menyelamatkan kota. Namun tiba-tiba... Ya, Ane menyerang Toto dengan gerakan kecepatan tinggi hingga Toto kewalahan untuk menghindari serangan Ane. Lantas Toto mengajak Ane untuk bertemu Goa agar dapat diobati dengan ramuan. Akan tetapi Ane malah semakin marah dan mencabut pedangnya karena Toto menyebutkan nama ciwi lain. Jelas saja Toto merasa bingung untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyakiti Ane. Tiba-tiba para prajurit datang menanyakan rasa cinta mereka yang hilang hingga harus bertarung di istana. Lantas Toto mengaku bahwa rasa cintanya itu sudah habis dan ingin bertobat di dalam penjara agar Toto tidak perlu melawan Ane. Namun Ane malah senang dengan Toto yang ingin memahami rasa cinta di dalam penjara. Kemudian Ane meminta datang setelah keluar dari penjara agar dapat memperdalam rasa cinta mereka. Tidak lama berselang, Toto dimasukkan ke dalam penjara bersama orang-orang yang terlihat normal tanpa efek pengaruh. Di sana Toto bertanya pada mereka bahwa dirinya mencari orang tua Itim untuk menyelamatkan mereka. Tampaklah orang tua Itim sangat senang mendengar Itim baik-baik saja. Namun salah satu di antara mereka heran, tidak percaya bahwa Toto akan menyelamatkan mereka. Karena Toto sendiri diborgol di dalam penjara bersama mereka. Lalu Toto dengan santuy memutuskan borgol tersebut hingga mereka kembali memiliki harapan.
Di sisi lain, Ane berterima kasih karena merasa senang telah bertemu dengan Bapak Menteri. Bapak Menteri menyambut Anemone sebagai anggota baru dan harus menyebarkan perasaan cinta pada semua orang. Kemudian Anemone memberitahukan bahwa teman-temannya sedang menyusup ke kota tersebut. Anemone berjanji akan memastikan teman-temannya untuk mengenali rasa cinta. Sementara itu, Achiel tidak menemukan hal aneh dan petunjuk melalui bola kristalnya. Gua khawatir dengan Ane dan Toto, tapi mereka merasa berbahaya jika mereka masuk ke istana tanpa persiapan. Namun Achiel ingin menunggu sampai sesuatu terjadi karena tugas mereka hanyalah menjaga Itim. Dan sebenarnya hati Achiel berharap mereka itu terpengaruhi dan Achiel tidak akan menyelamatkan mereka. Gua pun berasumsi bahwa mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi gua penasaran dengan sesuatu yang mengkilap di atas istana dan ingin melihatnya dari jarak dekat. Sontak saja mereka langsung terkejut karena yang mereka lihat itu adalah Ane yang sedang mengecengkan senjatanya ke arah mereka berdua. Ya, untung saja Achiel gercep menahan serangan dari Ane. Tampaklah Achiel mengeluarkan auranya karena Achiel sangat marah dengan serangan Ane yang ingin membunuhnya. Barang siapa yang berani menyerang, mau itu teman atau selingkuhan, akan dibalas dengan kematian. Di sisi lain, Ane sangat senang karena serangan barusan hanya sekedar pemancing. Dan benar saja Achiel datang menyerang dengan sihir kepala naga. Namun dengan mudah dihancurkan oleh Ane dengan skill penciptaan senjata. Bahkan Ane dapat menghindari serangan pamungkas dari Achiel dengan gesit. Di sana Ane mengaku bahwa dirinya tidak dikendalikan, namun matanya telah terbuka dengan cinta dan damai yang selama ini sangat diimpikan. Kemudian Ane pun mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Toto sang pahlawan. Bahkan Ane tidak sabar menunggu Toto yang dipenjara agar saling mencintai. Ya, Achiel berasumsi bahwa Ane sudah tidak bisa diobati. Lantas Achiel mengeluarkan sihir untuk membunuh Ane, sedangkan Ane mengeluarkan basoka cinta damai dan... Ya, tampaklah sebuah ledakan besar terjadi di dalam istana hingga getarannya terasa ke ruang bawah tanah. Toto dan yang lainnya menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Toto berasumsi bahwa yang ada di istana hanyalah Ane yang sedang melawan musuh. Sedangkan Goa dan Achiel tidak mungkin berada di istana karena mereka sedang menjaga Itim. Kembali pada Ane dan Achiel yang bersiap kembali untuk saling menyerang. Namun tiba-tiba sang menteri datang. Achiel yang melihat itu sontak langsung menyerang menteri agar Ane bisa terbebas dari pengaruh. Ya, Achiel berasumsi bahwa hal itu sudah berakhir dan Ane sudah kembali sadar. Namun tiba-tiba Ane menyerang Achiel karena ternyata Ane belum terlepas dari pengaruh. Dan ternyata... Ya, ternyata sang menteri selama ini adalah jelmaan dari setan sukubus bernama Yuria Mios. Yuria dari bangsa setan sangat mengenali Achiel yang merupakan putri Raja Iblis. Lantas Achiel meminta Yuria untuk melepaskan Achiel jika Yuria tidak ingin memulai perang antara kaum setan dan kaum iblis. Namun Yuria tidak mau dengar dan langsung mempengaruhi Achiel dengan sihir pengaruh. Di sisi lain, tampaklah Goa dan Itim terkaget dengan bola kristal Achiel yang tiba-tiba pecah. Goa teringat dengan kata-kata Achiel sebelum pergi menemui Ane, di mana jika terjadi sesuatu padanya, maka bola kristal itu akan pecah. Achiel tidak percaya pada Goa untuk membantu, namun Achiel percaya pada kemampuan dan kehebatan Goa yang lebih jago soal sihir pengaruh atau pengendali. Oleh sebab itu Achiel hanya mempercayakan semuanya pada Goa yang tidak akan kalah oleh sihir pengaruh dari setan rendahan. Nah, karena merasa dipercaya Goa itu jauh lebih kuat, sontak Goa mengeluarkan aura membunuhnya. Dengan tekad hanya dirinya lah yang boleh mempermainkan teman-temannya. Lantas Goa memberikan semua ramuan perang pada Itim agar Itim bisa menjaga diri. Lalu Goa pergi meninggalkan Itim untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, tampaklah Toto mengeluarkan semua orang dari dalam penjara. Kemudian Toto menyembunyikan mereka di dalam sebuah ruangan tertutup. Lantas Toto pergi ke lantai 3 untuk menyelamatkan teman-temannya.
Di sana Toto melihat lantai tersebut dipenuhi para penjaga. Namun Toto melihat aura besar di balik pintu ruangan singgasana. Nah, ketika Toto membuka pintu singgasana, Toto langsung disambut oleh Ane dan Acil dengan penuh rasa cinta. Sontak saja Toto langsung siaga karena melihat Yuri tiba-tiba sudah berada di samping mereka. Lantas Yuri memberitahukan bahwa dirinya adalah menteri yang sedang dicari oleh Toto. Jelas saja Toto kebingungan untuk melawan Yuri, apalagi apa bang? Enggak ada apa-apa bang. Gak jelas lu bang. Dulu kita harus serius. Nah lalu Yuri memberitahu Toto bahwa dirinya sengaja menahan orang yang tidak terpengaruh di ruangan penjara bawah tanah. Padahal Yuri sebenarnya bisa saja mempengaruhi mereka semua sekaligus dengan kekuatan penuh. Namun Yuri sengaja menjadikan mereka umpan untuk memancing yang lain masuk ke dalam sarangnya. Sontak Yuri langsung menerapkan sebuah sihir pada Toto hingga Toto tidak bisa bergerak. Kemudian Yuri memerintahkan Ane dan Acil untuk menyerang Toto dengan pelukan hangat. Jelas saja Toto tak kuasa menahan gesekan maut dari mereka berdua. Dan untungnya di sana Toto berusaha untuk tidak pingsan. Hidup Toto, hidup Toto. Berisik, ini lagi serius botak. Nah, untung saja di saat genting akhirnya Goa datang tepat waktu, membuat Ane dan Acil langsung cemburu melihat Goa. Lantas Yuri memerintahkan Ane dan Acil untuk menyerang Goa yang telah menghina kekuatan Yuri. Sontak Goa langsung mengeluarkan pecut saktinya dan hanya dengan sekali cepret, Ane dan Acil langsung tunduk. Wadaw! Jelas saja Yuri kaget karena pengaruh Goa itu jauh lebih kuat hingga menimpa pengaruh milik Yuri. Di sana Yuri heran dengan Goa yang tega menimpa pengaruh pada temannya sendiri. Karena jika salah langkah maka pikiran mereka akan hilang alias gila. Tapi yang dipanikkan Goa bukan itu, melainkan Toto yang menyadari kekuatannya. Kemudian Goa pura-pura lemah dan meminta Toto untuk segera mengalahkan Yuri. Lantas dengan ilmu seruduk bagong, Toto terus bergerak melawan pengaruh dari Yuri. Yuri yang melihat Toto berusaha untuk melepaskan mantranya langsung menyerang Toto dengan cakar angin beliung puting. Namun sehebat apapun serangan Yuri tidak mempan pada tubuh Toto yang terbuat dari kumpulan kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Lantas Yuri kembali menyerang Toto dengan hutan cinta gilanya yang lebih dahsyat dari yang tadi. Akan tetapi Toto yang overpower masih tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun. Hidup Toto! Hidup bang, hidup bang. Nah, karena serangannya tidak ada yang mempan, Yuri pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya berupa naga betina berwarna pink. Dan Yuri kembali menyerang dengan jurus cakar cinta terhalang mertua. Namun, hanya dengan satu pukulan saja, Yuri langsung bolong. Wadaw, Toto OP banget, botak. Hidup Toto bang, hidup Toto bang. Berisik, botak. Ya, tampaklah Ane dan Acil tersadar dan normal kembali. Goa yang melihat Yuri masih hidup, langsung menghampiri Yuri dan membunuhnya secara diam-diam. Tampaklah semua penduduk bergembira karena kini mereka sudah terlepas dari pengaruh massal. Tidak lama kemudian Itim menghampiri Toto dengan perasaan bahagia karena Itim yakin Toto pasti akan menang. Dan yang lebih bahagia lagi, Itim mendengar panggilan kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian Ane dan Acil bersyukur karena telah terbebas dari pengaruh dan berakhir dengan baik-baik saja. Mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak mengingat apapun saat mereka terpengaruh. Namun Goa memancing Acil hingga Acil keceplosan bahwa dia hanya memanggil Toto miliknya. Sontak saja Acil dan Ane sangat malu sekali karena ternyata mereka masih mengingat kejadian ketika terpengaruh. Tidak lama berselang, sang menteri yang asli berterima kasih pada Toto karena telah menyelamatkan kota. Kemudian menteri tersebut mengundang Toto dan rekannya untuk datang ke pesta perayaan. Lalu Itim meminta Toto untuk memenuhi undangan mereka. Singkat cerita, malam pun meriah. Tampaklah Toto dan yang lainnya ikut bersenang-senang dalam pesta perayaan tersebut. Lantas Toto mengajak Goa dan yang lainnya untuk berpetualang ke kota Desaid. Di sana mereka akan mampir ke desa pemancingan England. Sontak saja Acil sangat bersemangat. Kemudian Goa mengingatkan Acil untuk tidak menyelam mengambil ikan di dalam air. Akhirnya mereka pun pulang setelah kenyang bersenang-senang. Namun tiba-tiba Acil mengejek Ane yang tidak membantu apa-apa untuk kota tersebut. Bahkan Acil mengulang kata-kata Ane saat terpengaruh, di mana Ane mengatakan bahwa Ane itu sangat mencintai sang pahlawan. Sontak saja si Ane jadi malu banget. Nah, di sana Toto berterima kasih pada Goa yang telah menimpa sihir pengaruh. Sontak saja
saja Goa kaget karena Toto akhirnya mengetahui kekuatannya. Bahkan Toto juga sudah mengetahui kekuatan Ane dan Aciel. Namun ketika Toto ingin memastikan kekuatan para Ciwi, sontak semua Ciwi langsung menggunakan jurus gesekan maut agar Toto pingsan. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Aciel sangat senang sekali melihat lautan. Di sana Goa mengingatkan Aciel untuk menanyakan misi pada serikat di kota tersebut. Namun si kumis tidak mempunyai misi untuk mereka, kecuali sebuah turnamen tahunan yaitu Gulat Anlen. Di mana orang-orang terkuat di kota tersebut akan berkumpul untuk mengikuti turnamen dengan hadiah handuk. Jelas saja mereka tidak tertarik karena hadiahnya cuma handuk doang. Akan tetapi mereka merasakan kedamaian di pantai tersebut hingga Goa ingin mengisi kedamaian tersebut dengan bersenang-senang di tepi pantai. Tidak lama kemudian, seperti biasa Toto langsung pingsan melihat para Ciwi yang bersinar penuh warna-warni. Bang. Berisik lu berisik. Ya lanjut. Akan tetapi di sana Aciel terlihat murung karena dirinya ingin memancing di lautan terdalam. Goa pun membujuknya agar ikut bersenang-senang dengan berenang dan bermain air. Bahkan Goa yang awalnya kesal pun akhirnya ikut bermain dengan mereka. Di sisi lain, tampaklah seorang petualang sombong berperingkat B bernama Presnir menanyakan misi pada si kumis. Presnir yang melihat pamflet festival Gulat Anglen akhirnya ingin mengikuti festival gulat tersebut dan yakin akan memenangkannya. Namun ketika berjalan di pantai, Presnir melihat melon kristal yang menarik perhatiannya. Sontak Presnir langsung loncat menemui Goa dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Jelas saja mereka heran kok tiba-tiba ada lelaki yang sok keren dan blak-blakan pada mereka. Bahkan Toto merasa tersinggung dan ingin mempertahankan Goa. Presnir yang sombong mentertawakan Toto yang berperingkat D. Kemudian Presnir mengajak Toto untuk berduel dengannya. Jelas saja Goa sangat senang melihat dirinya diperebutkan oleh dua cowok serasa diratukan gitu ya. Lantas Goa meminta mereka untuk melakukan duel di atas panggung besar dalam acara festival Gulat Anglen. Dan yang memenangkan pertarungan tersebut akan mendapatkan Goa sebagai hadiahnya. Ya, Presnir dengan senang hati menerima saran Goa karena Presnir yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba Ane ingin ikut festival tersebut, bahkan Aciel pun juga pengen ikut. Lantas Ane memberitahukan Aciel bahwa besok adalah momen untuk menyingkirkan Goa dari persaingan mereka. Ya, Ane tahu bahwa Toto tidak mungkin dapat dikalahkan dari Presnir, termasuk mereka hanya dapat membuatnya pingsan. Untuk itu mereka berdua harus ikut turnamen tersebut dan membuat Toto pingsan agar dapat mengalahkannya. Intinya mereka berdua itu akan membuat Presnir menjadi pemenang agar Goa diambil oleh Presnir. Lantas dengan semangat Aciel ingin mengikuti acara tersebut. Yoga, watashi wa makeru. Inda na. Tanoshimi. Esok hari festival pun tiba. Tampaklah sang panitia mengumumkan acara festival mereka yang akan menjadi spesial di tahun itu. Karena acara gulat tersebut selain memenangkan anduk sorek, pemenangnya juga akan mendapatkan ciwi cantik bernama Goa Melon Kristal. Sontak saja para penonton bersemangat ingin mengikuti dan memenangkan pertarungan gulat tersebut. Lantas si panitia memulai pertarungan dengan peraturan eliminasi tunggal, di mana yang mendorong keluar arena atau memecahkan melon lawan maka akan menjadi pemenang pertarungan. Namun pertarungan dilarang memakai senjata, skill atau sihir. Dengan kata lain harus murni kemampuan fisik. Dan bagan pertarungan para pemain dibuat panitia dengan berdasarkan undian acak. Tampaklah para pemain membayangkan lawan-lawan mereka sambil membuat rencana pertarungan mereka masing-masing. Tidak lama kemudian panitia mengumumkan pertarungan pertama mereka antara Toto dan Ucok sang juara panco antar desa. Ya, dari segi urat jelas Ucoklah lebih unggul. Namun hanya dengan sekali tepak Ucok langsung tebrang. Aduh, cuman urat doang ternyata. Bahkan Ane dengan jurus tackle-nya mampu mengalahkan Gautia, si manusia tercepat di desa Anglen, hingga terjatuh. Tampaklah Presnir mengoceh bahwa pertarungan terbaik harus menunjukkan rasa hormat dan mengeluarkan kemampuannya dengan sungguh-sungguh meskipun lawannya hanya seorang ciwi.
Tidak lama kemudian, panitia mengumumkan bahwa pertarungan ketiga yaitu antara Presnir vs Achiel. Di sana Achiel berniat untuk mengalah dari Presnir. Tiba-tiba Presnir menyerang dengan jurus andalannya yang hebat, yaitu Wild Rono. Anjay Rono. Akan tetapi Achiel dapat menghindarinya dengan mudah. Panitia berasumsi bahwa teknik yang digunakan Presnir untuk menyerang Achiel bukanlah skill dan itu sah-sah saja. Lantas panitia mengumumkan bahwa hal itu adalah pertarungan antara petarung kuat yang sangat langka. Ya, dengan sangat gesit Achiel terbang untuk menghindari serangan Presnir yang sangat cepat. Namun panitia mendiskualifikasi Achiel karena telah menggunakan sihirnya agar tidak terjatuh. Kayaknya sengaja deh. Ya, tampaklah Achiel gelagapan karena Toto mengetahui sihirnya untuk melawan Presnir yang berperingkat B. Sementara Anne melihat Achiel terlalu bersemangat untuk bertarung hingga Achiel lupa dengan peraturan pertarungan. Kemudian panitia mengumumkan pertandingan semifinal dengan semangat 45 karena pertarungan tersebut antara Toto vs Anne. Di sana Toto meminta Anne untuk mengalah agar Toto dapat mempertahankan Goa menjadi anggotanya. Namun Anne yang ingin menyingkirkan Goa malah ingin membuat Toto agar pingsan dengan jurus jepitan maut. Akan tetapi Toto menahan rasa ingin pingsannya dengan sekuat tenaga agar tidak kalah. Sekilas Toto terbayang jurus Rondo milik Presnir dan Toto tidak mau itu terjadi. Maka dari itu Toto akan berusaha tetap kuat dan tabah memperkuat imannya agar tidak pingsan. Hidup Toto. Berisik, malu sama tetangga. Ini harus serius dulu. Ya, lantas Toto menyerang Anne dengan cepat. Namun Anne masih dapat menghindarinya. Tiba-tiba Anne menyimpan melonnya. Bang, itu semangka, Bang. Iya lupa. Nah, ternyata semangka tersebut hanya pengalihan, di mana Anne langsung menyerang di titik buta menggunakan ciuman maut. Alhasil, seketika Toto langsung pingsan dan dinyatakan kalah. Ya, tampaklah Achiel tidak percaya dengan Anne yang mencium Toto di depan umum agar membuatnya pingsan. Anne menghampiri Goa sambil mengatakan bahwa rencananya untuk mengusir Goa akan berhasil. Namun, Goa dengan santai menggandeng Anne sambil memanggilnya iblis pencium. Sontak saja Anne marah dan Anne berencana untuk pura-pura kalah melawan Presnir. Tidak lama kemudian, panitia mulai mengumumkan pertandingan final antara Anne melawan Presnir. Ya, tampaklah Presnir akan langsung serius mengeluarkan jurusnya. Nah, Anne yang tidak ingin dikatakan rendah oleh Achiel, dia tidak ingin langsung mengalah dari Presnir dan Anne ingin bermain-main sebentar dengan Presnir. Namun tiba-tiba melonnya sobek membuat Anne refleks meninju si Presnir hingga keluar arena. Alhasil Anne dinyatakan sebagai pemenang. Ini ada apa ketua? Ya, jelas saja Anne di sana sangat marah karena dia teringat bahwa sebelumnya Goa menggandeng Anne untuk merobek sedikit melonnya. Hingga akhirnya panitia mengumumkan bahwa Anne berhak memenangkan hadiah Hanuk dan berpetualang dengan Goa. Sontak saja Goa sangat gembira meskipun Anne menyangka bahwa hal itu adalah kecelakaan. Ya, tampaklah Presnir di sana masih ingin bertarung dengan Toto karena Presnir kalah oleh Anne bukan oleh Toto. Di sana Goa meminta Achiel untuk mengeluarkan sihirnya agar semua masalahnya selesai. Lantas Achiel memanggil sosok monster gurita. Presnir sebagai pahlawan KW dengan semangat menyerang menggunakan jurus Blade Rono, namun serangannya itu tidaklah mempan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih jurusnya harus ada Rononya sih? Nah, lagi-lagi hanya dengan satu pukulan Toto mampu menumpas si monster hingga musnah. Hingga akhirnya Presnir bertekuk lutut di depan Toto dan ingin menjadi murid Toto yang OP. Hidup Toto, hidup Toto. Berisik-berisik lu botak. Tidak lama kemudian mereka menerima hadiah suguhan berbagai makanan dari masyarakat karena telah mengalahkan monster gurita. Tapi suasana jadi canggung karena Goa malah membahas ciuman Anne pada Toto. Cie-cie jadi malu tuh. Tiba-tiba Achiel dikejutkan oleh teman Presnir yang ternyata dia adalah sosok Dullahan. Ya, sontak saja mereka kaget hingga Toto menyuruh Achiel untuk menjauh dari monster Dullahan. Lantas Presnir menjelaskan bahwa Dullahan memanglah seorang monster. Namun Dullahan adalah ajudan dan sahabatnya yang sangat dipercaya. Tampaklah Achiel dan yang lainnya tidak percaya bahwa Dullahan sahabat Presnir yang tidak akan melukai siapapun.
Secara diam-diam Aciel memberikan kode pada Dullahan untuk merahasiakan status Aciel yang sebenarnya. Dullahan yang melihat itu mengerti maksud Aciel. Lantas Dullahan menceritakan masa lalunya yang dibuang oleh orang tuanya sejak lahir, karena ternyata Dullahan dianggap terlalu kecil untuk ukuran seorang Dullahan. Dullahan menceritakan bahwa dirinya tipe makhluk halus yang lahir dan dibesarkan memakai jira. Dan ternyata sebenarnya Dullahan dibuang itu bukan karena terlalu kecil, melainkan Dullahan terlahir tidak membawa kuda. Karena seharusnya seorang Dullahan terlahir dengan membawa kuda. Anemone berasumsi bahwa dunia monster dan dunia manusia ternyata sama saja, selalu ada yang suka berbuat jahat pada anaknya. Lalu Dullahan menceritakan pertemuan pertamanya dengan Presnir, di mana saat itu Dullahan kelelahan setelah diburu oleh para pahlawan dan para monster. Presnir membantu Dullahan yang kelelahan karena di mata Presnir yang baik tetaplah baik, mau itu manusia atau monster. Dan sejak saat itu Dullahan selalu bersama Presnir dan memutuskan untuk menjadi ajudan Presnir. Ya, meskipun Dullahan selalu menjalani masa sulit dan kejam di dunia manusia, namun Presnir selalu berada di sisi Dullahan hingga mereka akhirnya berpetualang bersama-sama. Tampaklah semua orang terdiam mendengar cerita Dullahan yang penuh dengan persahabatan. Lalu Goa memuji Presnir yang membuat Presnir menjadi sombong kembali dengan kehebatannya. Namun tiba-tiba Dullahan mengatakan bahwa Presnir selalu merepotkannya alias beban karena selalu ingin merekrut orang baik dan menarik. Padahal Presnir sangat arogan dan sombong hingga tidak ada orang yang mau bergabung dengan Presnir. Akan tetapi Presnir sebenarnya orang yang baik yang mau menerima ikatan persahabatan meskipun mereka berbeda ras. Kemudian Presnir pun memberitahukan bahwa dirinya tidak memburu atau melindungi monster. Presnir berpetualang hanya untuk mencari hal-hal yang menurutnya baik sesuai dengan keinginan Presnir dan Dullahan. Lalu Presnir mempertanyakan tujuan Toto melakukan petualangan bersama mereka. Toto langsung terdiam saat keceplosan memberitahukan bahwa dirinya ingin membunuh Raja Iblis di depan Dullahan. Itu karena Raja Iblis biasanya menjadi panutan para monster seperti Dullahan. Lantas Dullahan meminta Toto untuk menceritakan tujuannya dengan terbuka, karena bagi Dullahan baik itu monster maupun iblis mempunyai pikiran yang berbeda. Meskipun mereka itu mempunyai hubungan yang erat, karena di antara mereka kadang ada yang setia dan terkadang ada yang menentang pada Raja Iblis. Bahkan ada beberapa yang netral alias non-blok. Oleh sebab itu mereka selalu saja ada yang menyakiti manusia, tapi ada juga yang mau berteman dengan manusia. Lantas pembicaraan langsung berganti topik, membicarakan dari mana asalnya kekuatan Toto. Sontak saja semuanya heran karena Toto bilangnya hanya berolahraga kayak Saitama. Singkat cerita, sore pun tiba. Tampaklah Presnir ingin bergabung dengan mereka karena tidak ada batasan maksimal kelompok petualang. Jelas saja Goa dan Ane tidak mau menerima Presnir dengan alasan mereka itu tidak ingin ada dua pahlawan dalam satu kelompok. Di sana Presnir mengerti dengan hal itu. Lalu Presnir dan Dullahan pergi meninggalkan kelompok Toto. 楽しい連中だったな。でもあの人なら大丈夫かと。彼らの旅路が。Waktu pun terus berlalu. Tampaklah kelompok Toto dihadang oleh sekelompok monster kera. Namun di saat Toto akan menghajar monster tersebut, Toto malah teringat dengan kata-kata Dullahan yang berteman dengan manusia, hingga Toto terkena serangan dari si monster kera. Lantas Toto mengambil sebuah batu besar untuk menakut-nakuti si monster kera, hingga si monster kera langsung pergi. Tidak lama berselang, tepat di depan api gugun, Toto melamunkan ikatan antara pahlawan dan monster. Toto membayangkan hubungan Presnir dan Dullahan yang begitu baik. Namun Toto tidak dapat membayangkan apakah dirinya bisa seperti Presnir setelah kampungnya diserang dan dibakar monster. Selintas Toto teringat dengan desanya yang dibakar oleh monster naga, dan tragedi tersebut tidak pernah bisa dilupakan. Sementara itu di dalam tenda, tampaklah Goa paham bahwa Toto sedang labil perihal hubungan antara monster dengan manusia. Bahkan Aciel memikirkan hubungannya dengan Toto. Padahal sebelumnya Aciel diperintahkan oleh ayahnya untuk memburu pahlawan yang akan membunuh ayahnya. Aciel berasumsi sekeras apapun dirinya berpikir tidak akan pernah mengerti perasaan Toto. Lantas Aciel beranjak menemui Toto untuk menanyakan langsung perasaan Toto perihal hubungan antara monster dan manusia. Lalu Toto mengungkapkan bahwa dirinya dulu selalu berpikir bahwa tugas seorang pahlawan adalah mengalahkan Raja Iblis.
Kemudian Aciel meminta Toto untuk tidak memikirkan perihal ikatan hubungan Presnir dengan Dullahan, karena hal itu akan mengganggu tujuan Toto. Lantas Aciel bertanya apakah Toto menyukai dirinya. Jelas Toto langsung jadi canggung. Aciel pun bertanya kembali, seandainya Aciel adalah iblis, Ane adalah pemburu bayaran, dan Goa adalah manipulator, apakah Toto tetap akan menjaga dan percaya? Di sana Toto menjelaskan bahwa Aciel, Ane, dan Goa adalah orang yang sangat penting bagi dirinya karena telah menyelamatkan Toto dari kesepian. Maka dari itu apapun yang terjadi, para Ciwi tetap sosok penting yang harus dijaga oleh Toto. Dan Toto juga mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dirinya itu adalah ingin mencari cara mengatasi tujuan mereka yang berbeda-beda. Ya, hal itu membuat Aciel merasa puas dengan jawaban Toto. Meskipun Aciel tidak tahu apa yang akan terjadi jika Toto mengetahui siapa sebenarnya Aciel. Karena jika tahu, entah siapa yang akan membunuh dan dibunuh duluan. Ketika di dalam tenda, Aciel malah dipermalukan oleh Goa dan Ane. Tapi seketika Goa terdiam karena sebelumnya dia juga pernah menanyakan perasaan pada Toto. Dan jawaban Toto membuat Goa merasa sangat senang dalam seumur hidupnya. Nah, ketika semuanya tertidur, tampaklah Goa masih melek. Ternyata Goa kepikiran bahwa dirinya tidak pantas untuk Toto karena dirinya adalah seorang manipulator, di mana selama ini Goa selalu membuat orang lain sayang padanya dengan ramuan. Dan yang lebih pantas untuk Toto adalah Ane yang sebenarnya memiliki kebaikan, dan juga Aciel yang memiliki hati yang tulus. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Ane menyapa Toto dan menggoda Aciel yang terlalu malu-malu setelah curhat semalam. Namun Toto merasa heran melihat wajah Goa yang terlihat pucat tidak seperti biasanya. Kemudian Goa memanipulasi perasaannya dengan mengatakan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota tujuan mereka. Lantas Aciel mengajak mereka semua untuk segera ke kantor Serikat Petualang untuk mencari misi baru. Anemone yang masih penasaran dengan wajah Goa yang terlihat pucat menanyakan langsung pada Goa. Namun Goa malah menggoda Ane yang tidak mengakui bahwa Ane sangat perhatian terhadap keadaan orang lain. Ya, tampaklah Toto dan yang lainnya merasa senang karena mereka kini telah naik peringkat. Tampaklah Toto berpikir jika semakin tinggi peringkat mereka, maka semakin banyak misi yang bisa mereka ambil. Dan mereka semua setuju untuk mengambil semua tugas peringkat C. Akan tetapi Goa mengajak mereka untuk beristirahat terlebih dahulu karena mereka baru sampai di kota tersebut. Sontak saja semuanya langsung setuju, tapi mereka juga kaget karena lagi-lagi kamar yang dipesan cuma satu. Dan secara otomatis Toto langsung pingsan. Aduh, belum juga diapa-apain sudah pingsan. Namun secara tiba-tiba Goa menanyakan siapa yang mendapatkan giliran untuk membunuh Toto setelah Aciel. Nah, ketika semuanya terlelap tidur, di sana Goa masih melek dengan wajah yang serius. Lalu singkat cerita, ketika Ane terbangun di pagi hari, dia terkejut dengan situasi yang sangat mencengangkan. Ya, tampaklah Ane heran dengan apa yang terjadi di depannya karena dirinya tidak merasa membunuh Toto. Lalu tiba-tiba ada dua orang yang menyewa Ane datang sambil memuji keberhasilan Ane membunuh sampah lawan. Sontak saja Ane kaget karena Ane tidak merasa dirinya membunuhnya dan hanya melihat Toto sudah mati ketika Ane terbangun. Akan tetapi mereka tetap percaya Ane membunuh Toto karena melihat pisau Ane menancap di dada Toto. Bahkan mereka berasumsi bahwa Ane membunuh Toto saat Toto tertidur. Kemudian mereka memberikan upah sesuai janji dan menyuruh Ane untuk berlibur setelah melaksanakan misi yang cukup lama. Di sana Ane merasa aneh dengan pikiran dan perasaan yang dialaminya, dan Ane memilih untuk tidak memperdulikan hal itu. Tidak lama berselang, Ane menikmati Orson dan sebatang samsu. Namun entah kenapa Ane merasa ada yang hilang di dalam kehidupannya. Ane berpikir mungkin hal itu terjadi karena merasa terlalu banyak minum. Lantas Ane pun pergi untuk mewujudkan impiannya dengan uang yang didapatkannya. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Aciel menghadap sang Raja Iblis untuk menerima acara penobatan. Kemudian Raja Iblis memuji Aciel yang telah berhasil melewati ujian kemandirian dengan membunuh Toto.
Lantas sang Raja Iblis menyatakan bahwa Aciel akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Sontak saja semua iblis yang menyaksikannya mengagungkan nama Aciel secara serentak. Arigatou gozaimasu, Otou-sama. Esok paginya tampaklah Aciel terbangun dengan rasa heran. Dia merasa ada yang hilang di dalam hidupnya. Kemudian Aciel bergegas turun karena mendengar keramaian perihal pembunuhan pahlawan. Sontak saja Aciel kaget karena Aciel melihat Toto sudah terkapar bersimbah darah. Aciel mendengar bahwa Toto dibunuh oleh seekor monster yang sangat kuat dengan sekali serang. Tidak lama berselang, Happy membawa Aciel yang sedang berjalan sendirian setelah melihat kematian Toto. Lalu Aciel menceritakan bahwa dirinya tidak membunuh pahlawan Toto. Akan tetapi Happy menjelaskan bahwa Happy melihat Aciel memanggil monster dengan sempurna untuk membunuh sang pahlawan. Lantas Happy ingin merayakan keberhasilannya dengan jamuan makanan favorit Aciel. Sontak saja Aciel sangat senang hingga matanya dipenuhi bintang-bintang karena melihat semua makanan favoritnya ada di depan mata. Tidak lama kemudian teman-teman Aciel datang meminta maaf dan memuji kehebatan Aciel karena dulu pernah menyepelekan Aciel. Tiba-tiba seorang pelayan menyajikan menu ikan bakar kesukaannya. Namun Aciel merasa aneh dengan perasaannya hingga terlintas bayangan semua teman-temannya. Akan tetapi Aciel tidak bisa mengingat semua yang pernah dilakukan bersama mereka. Sementara itu di sisi lain tampaklah aneh mendapatkan pujian dari teman-temannya karena telah menginspirasi mereka. Di mana Aneh membangun sebuah panti asuhan dan menyingkirkan semua penjual budak untuk menyelamatkan anak-anak terlantar. Selintas Aneh teringat dengan teman lamanya, namun Aneh tidak ingat sedikit pun perihal perjalanan mereka. Meskipun seorang anak kecil mengingatkannya dengan sebuah kartu. Sementara itu tampaklah Aciel selalu menang dalam permainan kartu dengan teman-temannya. Aciel teringat dengan petualangannya yang membuat permainan kartunya menjadi hebat. Namun Aciel tidak ingat dengan semua perjalanan yang dilaluinya. Hingga saat tidur tiba, Aciel merasa ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya, meskipun misi dan tujuan Aciel telah selesai terpenuhi. Di sisi lain, tampaklah Toto terbangun dari tidurnya. Toto sangat bersemangat untuk melakukan misi peringkat C. Toto melihat ketiga Ciwi tertidur dengan gaya bebas. Namun Toto tidak pingsan sama sekali, serasa sudah terbiasa. Lantas Toto membangunkan mereka untuk bersiap-siap. Tampaklah para warga menyambut sang pahlawan Toto dengan antusias hingga membuat Toto merasa sangat senang dan bangga. Bahkan Serikat memuji kehebatan dan kekuatan Toto dengan memberikan misi peringkat C, yaitu menangkap seekor Wyvern. Dan tak butuh waktu lama, Toto berhasil menangkap Wyvern dengan tangan kosong hingga membuat para warga memuji kehebatan Toto. Di sana Toto sangat senang dengan pujian dari warga yang membuatnya jadi makin percaya diri karena merasa diakui. Dan ternyata sebenarnya Goa telah menyalakan dupa mimpi, di mana yang menciumnya akan terjebak dalam mimpi yang indah. Mereka akan menjadi lemah dan kehilangan ingatan dalam satu malam. Bahkan mereka akan kehilangan kepribadian dan melupakan semuanya seperti orang yang kosong. Lalu Goa akan menggunakan pecut saktinya untuk mengendalikan mereka yang akan terlahir kembali menjadi peliharaan Goa. Ya, di sana Goa sangat senang karena dirinya berhasil menciptakan ramuan hebat dari bahan sayap Yuria yang dapat meningkatkan efek racun secara signifikan hingga membuat pertahanan mereka dapat ditembus. Goa berasumsi bahwa petualangannya sudah berakhir dengan dimenangkan oleh dirinya karena mereka bertiga tidak akan bisa menolak fantasi menyenangkan mereka di alam mimpi. Dan sudah dipastikan akan menolak kembali ke alam kenyataan. Namun entah kenapa ada keraguan di dalam Goa ketika teringat masa kecilnya yang kelam. Di mana kala itu Goa berteman dengan Mei Mei. Di sana Mei Mei tidak mau berpisah dengan Goa. Lantas Goa menggunakan kekuatan penggoda hingga kedua orang tua Mei Mei menurut pada Goa. Goa melakukan itu karena dia tahu Mei Mei akan dijual sebagai budak. Namun kejadian tersebut malah membuat Mei Mei jijik pada Goa. Bahkan menuduh Goa menggunakan kekuatannya pada Mei Mei. Jelas hal itu membuat Goa sakit hati karena kenyataannya Goa tidak pernah melakukan hal itu pada Mei Mei.
Sementara itu di alam mimpi Aneh, tampaklah Goa kecil datang untuk mengingatkan Aneh bahwa ini semua hanyalah mimpi. Namun para pelayan malah mengusir Goa kecil keluar. Selintas Aneh berpikir bahwa dia telah melupakan sesuatu yang hilang. Di sisi lain, tampaklah Achiel yang sudah menjadi Ratu Iblis mendapatkan laporan dari prajuritnya yang menangkap seorang bocil. Namun Achiel hanya menyuruh mereka untuk membuang bocil tersebut keluar istana. Dan bocil tersebut tiada lain tiada bukan adalah Goa kecil yang mengingatkan Achiel untuk melanjutkan petualangannya. Tampaklah Achiel merasa aneh mendengar kata-kata Goa. Achiel seperti merasakan ada hal penting yang telah dilupakannya. Goa kecil kembali mengingatkan perihal memancing dan bermain kartu. Bahkan Goa kecil memanggil nama Achiel dengan panggilan khasnya. Sontak saja Achiel menjadi kaget, sedangkan Happy menjadi marah karena memanggil raja mereka dengan nama panggilan akrab. Lantas Happy memerintahkan prajurit untuk menyingkirkan Goa kecil meskipun Achiel melarangnya. Kemudian Happy memeluk Achiel sambil memberitahukan bahwa perjalanan petualangannya telah selesai dan waktunya untuk bahagia. Kemudian Goa kecil muncul dalam mimpi Toto untuk memperingatkan Toto bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang licik. Namun mereka bertiga malah tertawa dan memberitahukan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat kompak. Lantas Goa meminta Toto untuk bangun dari mimpinya dengan mengingatkan Toto bahwa Toto adalah seorang yang pemalu yang selalu pingsan. Akan tetapi Toto malah tertawa dan tidak percaya. Tak lama muncullah kedua orang tua Goa. Di sana Goa tidak mau pergi. Lantas Goa menggigit tangan Toto sambil mengingatkan Toto bahwa Toto sudah berjanji akan selalu melindungi dirinya. Hal itu membuat Toto heran karena merasa pernah mengalami janji tersebut. Di sisi lain, Aneh dan Achiel pun merasa bingung dengan kata-kata Goa kecil yang meminta mereka untuk bangun dari mimpi. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga serentak teringat dengan sosok yang hilang, yaitu Goa. 思い出した。これはゴアさん。 Ya, setelah tahu semua ini perbuatan Goa, Aneh langsung bergegas lari untuk mengambil Goa kecil. Namun mereka para hantu mimpi menghadang Goa agar Aneh terus berada di dalam mimpinya. Lantas Aneh mengeluarkan jurusnya untuk mengusir para hantu mimpi. Di sisi lain, Achiel pun sama seperti Aneh, di mana Achiel dihadang oleh para hantu mimpi agar tetap di dalam mimpinya. Kemudian mereka mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke kenyataan agar dapat mewujudkan mimpinya dengan tangan sendiri. Lantas Achiel menyerang mereka agar bisa menyelamatkan Goa kecil. Di sisi lain, Toto diminta untuk melupakan Goa kecil oleh para hantu mimpi. Akan tetapi Toto menolak permintaan mereka karena Toto tahu bahwa di depannya adalah Goa yang asli. Dan Toto meminta mereka untuk mengembalikan Goa kecil agar dapat melanjutkan mimpi di dunia nyata. Kemudian Toto menyerang mereka sambil membawa Goa kecil. Sementara itu Aneh dan Achiel membantai hantu mimpi dengan gesit agar mereka segera menuju pintu mimpi dengan bantuan Goa kecil. Lantas Goa kecil menjelaskan pada mereka bahwa dirinya terbentuk oleh pikiran bawah sadar Goa untuk membantu mereka bangun dan keluar dari mimpi. Sementara itu Goa kecil berkata jujur pada Toto bahwa semua ini ulah ramuan dupa mimpi yang dia buat. Goa kecil meminta Toto untuk tidak membenci dirinya yang asli. Sontak Toto langsung membantai para hantu mimpi. Kemudian Toto memberitahukan bahwa Toto tidak akan pernah membencinya dan Toto sangat menyukai Goa. Jelas saja hal itu membuat Goa kecil sangat senang dan menginginkan Toto untuk mengatakan itu pada Goa di dunia nyata. Sementara itu di dunia nyata, Goa nampak sedih merenungi semua tindakannya. Goa senang jika bisa mengendalikan mereka semua. Namun Goa sadar bahwa kebahagiaan ini hanyalah atas dasar kebohongan atau manipulasi. Sementara itu di alam mimpi semuanya, tampaklah pintu mulai terbuka. Mereka ingin membawa Goa kecil kembali ke dunia nyata. Bahkan Toto pun sama, tidak ingin meninggalkan Goa kecil. Dan akhirnya semuanya keluar dari mimpi lewat pintu tersebut. Sontak Aneh dan Achiel langsung menodong Goa dan mereka benar-benar marah akan membunuh Goa dengan sadis. Namun mereka berdua langsung berubah sikap ketika Toto terbangun dan menghampiri Goa. Tampaklah Goa begitu ketakutan melihat Toto yang sudah tahu semuanya. Selintas Goa teringat dengan Meme yang merasa jijik pada kemampuannya. Namun secara mengejutkan Toto mengatakan bahwa dia sangat menyukai Goa. Jelas hal itu membuat Goa heran dan seperti biasa Toto langsung pingsan.
Ya, mereka bertiga heran dengan sikap Toto yang tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka berasumsi bahwa Toto masih dalam keadaan bermimpi. Lantas Ane dan Acil memberitahukan bahwa mereka bisa terbebas dari mimpi berkat gua kecil yang membantunya. Di sana gua malah tertawa terbahak-bahak dan bilang pada mereka bahwa semua lelucon yang diterapkan pada mimpi mereka ternyata berhasil. Jelas saja hal itu membuat Ane dan Acil semakin kesal pada Goa dan mereka ingin sekali membunuh Goa. Ya, sebenarnya Goa tidak menyangka hati sanubarinya menjelma menjadi Goa kecil di dalam mimpi. Dan dia sangat senang karena semuanya bisa terbangun dari mimpi bukan karena bantuan dari Goa kecil, melainkan karena rasa percaya pada Goa kecil. Dan hal itu membuat Goa sangat bahagia hingga pura-pura tertawa padahal sebenarnya dia itu menangis. Seketika Goa langsung tertidur pulas di pangkuan mereka berdua karena sekian hari dia itu bergadang. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Ane dan Acil memperhatikan Goa yang sangat santai menikmati tidurnya setelah kejadian tadi malam. Tidak lama kemudian Toto muncul setelah menyiapkan semua makanan untuk Goa. Mereka pun kembali melakukan perjalanan untuk melakukan misi peringkat C pertamanya. Tiba-tiba mereka merasakan aura monster yang akan muncul di sekitar wilayah tersebut dan... Ya, dengan sekali pukulan saja Toto langsung menghancurkan monster tersebut. Tampaklah mereka bertiga bingung karena Toto tidak membutuhkan mereka bertiga untuk membantu membunuh monster. Sementara Toto heran karena dirinya selalu mengalahkan monster dengan sekali pukulan. Toto berasumsi bahwa mereka telah membantunya dengan mengalahkan monster dengan sihir bab. Singkat cerita, mereka diminta untuk melakukan misi darurat oleh perserikatan, di mana misi mereka harus menangkap monster tidak dikenal yang menghancurkan ladang masyarakat. Ya, meski imbalannya kecil, Toto tetap menerima misi pembasmian tersebut karena dia tidak ingin membiarkan penduduk desa diteror monster. Malam harinya, tampaklah Toto membiarkan dirinya tidur di luar, meskipun mereka bertiga meminta Toto untuk tidur bersama mereka. Kemudian Toto mengingatkan mereka untuk memberitahukan Toto jika ada sesuatu yang terjadi. Ya, Acil berasumsi bahwa Toto mempunyai alasan sendiri yang membuat Toto sangat bersemangat untuk memburu monster yang mengganggu. Acil tidak merasa bersalah dengan monster yang pernah menyerang desa Toto dulu, karena setiap monster mempunyai tipe yang berbeda-beda. Bahkan para monster mempunyai alasan sendiri untuk menyerang desa. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah mereka berempat melihat tempat yang hancur setelah didatangi monster. Kemudian Goa berbisik pada Acil untuk mengeluarkan alat pendeteksi monster. Namun Acil tidak bisa mengeluarkan alat tersebut karena tidak mau ketahuan oleh Toto. Kemudian Goa mendepetkan kedua melonnya pada Toto hingga Toto pingsan. Cerdas. Lalu Acil mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengambil alat pendeteksi sihir. Alat tersebut akan bergerak saat mendeteksi kekuatan monster hingga Acil mengetahui keberadaan monster. Tidak lama kemudian mereka melihat monster kecil yang sedang memakan apel. Mereka tidak percaya dengan monster yang ada di depan mereka yang kecil dan menggemaskan. Bahkan Acil sangat ingin memelihara monster tersebut, namun tiba-tiba... Ya, mereka langsung kaget melihat pergerakan monster yang sangat cepat. Bahkan mereka tidak mampu untuk melihat pergerakan monster tersebut. Mereka berasumsi bahwa orang yang dengan kekuatan normal tidak akan mampu menangkap monster itu. Lantas Toto mencoba untuk menangkap si monster. Namun monster tersebut malah mengejek Toto yang tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Tiba-tiba si monster hinggap di kepala Ane. Sontak Toto langsung menerjang Ane. Jelas saja Toto langsung pingsan. Aduh, Toto. Nah, Ane yang merasa kesal akhirnya menciptakan senjata Dereded. Lantas Ane langsung memberondong si monster hingga hampir menembak Acil dan Goa. Namun, monster tersebut malah terus mengejek Ane. Kemudian Acil dan Goa melakukan permainan di mana jika mereka yang dapat menangkap monster akan mendapatkan giliran pertama membunuh Toto. Kemudian mereka berdua mengeluarkan jurus andalannya masing-masing untuk memburu monster tersebut. Tampaklah Acil dan Goa terkena efek serangan mereka sendiri karena monster tersebut dapat memantulkan semua serangan mereka. Kemudian Goa memberitahukan aturan permainan pada Ane hingga akhirnya mereka bertiga menyerang monster secara bersamaan.
Ya, di sana Toto kaget saat monster tersebut menubruknya dengan cepat. Tidak lama kemudian, Toto merasa bersalah karena telah membuang kesempatan untuk menangkap monster. Kemudian Toto menunjukkan sebuah bulu monster yang didapatkannya saat bertubrukan. Tidak lama kemudian, seorang pegawai perserikatan memberitahukan Toto dan rekannya bahwa mereka telah menangkap babi hutan perusak tanaman penduduk yang ternyata bukan seekor monster. Lalu tiba-tiba bulu yang dipegang Toto itu mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Lalu tidak lama kemudian tanaman yang rusak menjadi normal kembali. Jelas saja mereka heran dan terkaget. Namun para penduduk tetap berterima kasih pada Toto yang telah mengembalikan keadaan tersebut. Kemudian mereka mengundang Toto dan rekannya untuk ikut pesta bersama mereka. Malam pun terus berlalu. Tampaklah para penduduk menikmati pesta labu mereka. Di sisi lain, tampaklah Aneh dan Goa kaget saat Acil memberitahukan mereka bahwa makhluk yang mereka kejar tadi itu adalah makhluk suci. Tidak lama kemudian, Toto datang membawakan minuman untuk mereka bertiga. Kemudian Toto meminta maaf pada mereka perihal kejadian tadi siang yang lengah saat menangkap monster. Di sana Acil mengingatkan Toto bahwa hal itu biasa terjadi. Acil mengingatkan kembali tujuan Toto yang ingin menjadi pahlawan sejati dan masih banyak yang harus mereka lakukan. Dan mereka semua masih ingin melanjutkan perjalanan dengan Toto. Tampaklah Toto bersyukur dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan mereka dan Toto berjanji akan berusaha untuk tidak pingsan lagi. Lantas mereka bertiga melakukan permainan batu gunting kertas untuk memilih siapa yang akan membunuh Toto duluan. Tamat ending yang sangat membagongkan. Waduh, sebenarnya ya film ini bagus loh. Cuma ya gitu ya, banyak melonnya. Tapi bro, ada pesan yang cukup mengena dari ceritanya gua. Lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada bahagia karena kebohongan. Jujur itu memang menyakitkan bro, sakit banget. Tapi sifatnya sementara. Sementara berbohong itu memang enak bikin kita bahagia, tapi sifatnya sementara. Jadi kalian mau pilih yang mana? Mau sakit yang sementara atau bahagia yang sementara? Gue yakin kalian memiliki tanggapan yang berbeda-beda ya. Tapi gue pribadi memilih untuk jujur ya. Percaya atau nggak percaya, jujur itu membuat kita tenang bro. Tapi bro, ada satu kejadian yang membuat gue menyesal ketika berkata jujur bro. Jadi ya kala itu mama gue tuh sakit stroke. Beliau masih bisa jalan. Hingga suatu hari kakak gue mengalami kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Kala itu mama gue bertanya pada kemana kok nggak ada di rumah. Nah karena gue berpendirian untuk selalu jujur ya. Kali itu gue berkata jujur bilang pada mama bahwa kakak dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan. Di situ gue nanya balik, mama nggak kenapa-kenapa kan? Mama sehat kan? Gue ajak bercanda biar mama ketawa gitu. Kala itu biasa-biasa saja, mama ketawa ketiwi dengan candaan gue bro. Gue kira semuanya itu bakalan baik-baik saja. Dan ternyata besoknya mama sakit lagi kena stroke yang kedua kalinya. Jujur ya, kala itu gue merasa bersalah banget. Bahkan gue jujur ya bilang pada semuanya bahwa gue itu memberitahukan perihal kakak yang kecelakaan pada mama. Kala itu juga gue kena marah bro. Tapi semuanya tidak menyalahkan gue. Meski begitu, gue sangat merasa bersalah yang begitu besar pada mama. Dan untuk menebus semua kesalahan itu, setiap harinya gue sering mengurus mama dari mulai ngemandiin, makan, ganti popok, dan lain-lain. Gue lakuin semua itu dengan ikhlas ya, meski terkadang saya gimana ya, kesal ya. Kalian tahu sendirilah, orang sakit tuh kadang-kadang nyebelin bro. Nah hingga suatu hari mama akhirnya meninggal dunia. Kala itu semua orang menangis, apalagi bapak gue bro. Namun entah kenapa air mata gue tuh gak keluar-keluar. Gue bertanya-tanya kepada diri sendiri gitu ya, kenapa ya gue gak merasa sedih? Kenapa gitu. Lalu setelah mama dikuburkan, gue lihat bapak masih saja menangis di kamar sendirian. Gue bilang pada bapak ya, Pak udah jangan ditangisi, kasihan mamanya. Tapi di dalam hati gue bertanya-tanya lagi, kenapa ya gue gak bisa menangis bro. Lalu di malam itu ya, di malam harinya ketika gue akan tidur ya, ketika gue di bantal gitu ya, tiba-tiba hati gue tuh terasa sakit bro, nyesek. Gue nangis sampai gak bisa berhenti nangis. Serius itu, gue gak bohong. Lalu ya suatu hari bapak bilang sama gue, kamu tuh harus bersyukur, kamu sudah mengurus mama itu hingga akhir hayat, bahkan nungkulan. Gue gak tahu ya bahasa nungkulan itu bahasa Indonesianya apa ya. Pokoknya saya satu-satunya orang yang menyaksikan ketika mama meninggal. Disitulah gue sadar kenapa gue kagak nangis saat mama meninggal bro.
Nah, dari pengalaman tersebut gue dapat satu pelajaran baru bro. Jujur itu tidak selalu bisa dipakai. Ada kalanya kita harus berbohong di momen tertentu. Tapi nggak boleh harus selalu berbohong juga ya bro ya.